بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم ويولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كتبت عليهم الذلة أينما قذفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يعفرون بآيات الله ويعفون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آباء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يعفروا والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Andi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Akul. Ya, semoga Mas Akul yang membacakannya mendapatkan pahala kebaikan dan kita juga mendengarkannya juga Allah berikan pahala kebaikan. Sekali lagi terima kasih ya Mas Akul ya. Ya Mas Andi. Baik Bapak Ibu, ya pastinya Anda sudah tidak sabar ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang membangun pasar Muslim dan kali ini juga kita akan menguatkan kembali ya. Kami mengajak Anda juga, terutama buat Anda yang baru hadir pertama kali di Wakaf Mengaji, ya ini adalah memang kami sengaja pindah. Nah, ya tentunya ada maksud supaya agar lebih banyak. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengundang Anda untuk ayo sama-sama men-share kembali link yang Anda terima untuk mengajak orang lebih banyak hadir di acara Wakaf Mengaji ini. Dan memang kami akan fokus ya di Wakaf Mengaji ini adalah membangun pasar Muslim. Ya seperti yang kita ketahui, Iwa Club adalah sebuah koperasi yang konsen banget ya dengan membangun pasar Muslim. Nah, hari ini juga kita akan kembali nih ngebahas nih, ngajakin kawan-kawan untuk menguatkan.
kenapa sih harus pasar muslim? Kenapa sih harus kita sama-sama membangunnya bareng-bareng? Kenapa harus bareng-bareng? Nggak sendirian aja. Nah, oleh karena itu, ya, ayo persiapkan diri Anda, kita sama-sama belajar, sama-sama dengarkan pemaparan yang luar biasa dan juga nanti akan ada juga ya yang akan menyampaikan kepada kita semua bicara ngobrol-ngobrol tentang membangun pasar muslim. Langsung saja nih saya panggilkan nih, beliau adalah pertama nih ya, saya harus cerita dulu, beliau adalah direktur bisnis ya dari Club, dan selain itu juga beliau adalah founder dari Kampus Pengusaha Muslim. Nah, ya, jadi yang baru dengar juga nih Kampus Pengusaha Muslim itu apa? Nah, nanti beliau akan sampaikan nih. Yang pasti beliau adalah salah satu foundernya dari Kampus Pengusaha Muslim yang banyak nih mencetak para pengusaha yang konsen banget terhadap bisnis muslim. Nah, langsung saja kita panggilkan Coach Faisal. Assalamualaikum, Coach Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Coach? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, tambah ceria kayaknya, tambah sehat nih ya. Alhamdulillah ya. Amin, Silakan, insyaallah. Kita hari ini kan mau ngebahas ya, mau ngobrol-ngobrol ya, tentunya Coach Faisal nanti juga nggak sendirian dong ya. Nah, langsung saja saya serahkan ke Coach Faisal. Waktu dan tempat silakan. Tafadhol, Coach Faisal. Iya, makasih Mas Andi. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus buat teman-teman juga yang hadir di malam hari ini ya, yang mudah-mudahan jadi bagian dari kebangkitan ekonomi umat. Mudah-mudahan Allah terus kasih kemudahan, keberkahan. Yang sudah punya bisnis makin sukses bisnisnya, makin banyak manfaatnya, makin banyak karyawannya, cabangnya, omsetnya, sedekahnya. Yang belum punya bisnis mudah-mudahan bisa segera punya bisnis atau paling enggak bisa bagian dari suksesnya bisnis orang. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ini ada Bu Haja Devti, ketemu di sini lagi. Bu Hendri, Pak Hendri ya. Biasa ibu-ibu. Pak Markuat di Semarang. Ini Zikir Sipa nih teman-temannya. Bu Mistin juga. Allahu Akbar. Ya, Bu Susi. Ya, Bu Haja. Baru tahu, baru pas buka, baru tahu. Iya. Masya Allah ya, tadi share di Herbalis, di share di alumni KPM, mudah-mudahan bisa hadir juga teman-teman yang concern terhadap membangun pasar muslim ya, karena teman-teman juga pasti setuju nih ya, bahwa saatnya nih, nggak boleh nunggu-nunggu lama lagi ya, kita harus punya pasar sendiri ya. Pekan lalu kita nyebutnya close market. Nah, Muslim close market. Nah, nanti malam hari ini kita akan lebih ngobrol-ngobrol ya, lebih diskusi karena ini perjalanan panjang teman-teman semua. Ya, perjalanan yang memang harus kita lewatin bareng-bareng, ya kita jalanin bareng-bareng dan pastinya kita kolaborasi bareng-bareng. Tapi malam hari ini Mas Andi, saya nggak sendirian nih. Kita akan tektokan langsung dengan Ustadz Rijal. Udah hadir belum ya? Ustadz Rijal nih. Assalamualaikum, Ustadz Rijal. Ini si abang kita yang ganteng nih udah hadir. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Kedengeran, tapi kurang clear. Kurang clear ya? Padahal pakai ini loh. Oke, cukup lah, cukup. Kedengeran nggak? Kurang? Kedengeran ya. Yang lain kedengeran? Jelas? Oke, itu Bu Mistin udah jempol. Bu Mistin nggak pakai bambu ya, pakai jempol ya. Beliau ini ahli terapi bambu, Ustadz Rijal. Jadi kita itu makin bersyukur ya teman-teman, bahwa kita setiap kemana aja, ini Muslim ini sangat menggeliat ya, sangat menggeliat. Bahkan beberapa kali saya ketemu pengusaha-pengusaha Muslim ini yang saya pikir ini harusnya ini ranahnya bukan Muslim yang pegang biasanya mohon maaf ya, biasanya Chinese yang non Muslim yang pegang. Tapi alhamdulillah semakin ke sini saya perhatiin makin banyak industri-industri atau
ranah-ranah bisnis ini yang dipegang sama muslim, dan muslimnya muslim yang taat lagi, muslim yang ngerti agama. Nah, ini tanda-tanda apa nih Ustadz Rijal nih? Karena kita malam hari ini kita tektok-tektokan nih saat ya. Tanda kemenangan makin terasa, Bang. Masya Allah, ya tanda kemenangan makin berasa. Teman-teman setuju nggak bahwa makin kesini nanti kita lihat makin, Masya Allah ya, makin tanda-tanda itu makin jelas. Kalau di slide KPM itu kan kita meyakini bahwa kebangkitan ekonomi Islam itu ada 2 ciri yang akan sangat tampak. Kalau itu sudah terjadi, maka kejayaan ekonomi Islam akan dekat, yaitu munculnya banyak golongan-golongan penghafal Quran, ya, yang hari ini banyak banget, benar nggak teman-teman? Yang hari ini anak-anak kita, ya alhamdulillah ya, lingkungan kita, generasi-generasi milenial, walaupun mereka mindsetnya lebih cenderung main game gitu ya, lebih bisa dibilang lebih liar dibanding generasi sebelumnya, tapi mereka Masya Allah, mereka luar biasa, mereka mudah sekali hafal Quran, dan ini sepertinya Allah sedang mempersiapkan generasi yang luar biasa. Dan yang kedua adalah golongan para pengusaha ya, yang soleh-soleh, kaya raya, dan dermawan. Nah, ini makin kelihatan nih, setuju nggak teman-teman? Makin kelihatan, makin tampak ya. Yang tadi saya cerita itu bahkan banyak aspek-aspek bisnis yang dulunya kita nggak pegang, sekarang kita pegang. Saya ketemu pemain importir barang-barang alat berat itu muslim yang pegang, yang megang BTS ya, yang kerjasama dengan jaringan-jaringan perusahaan besar B2B itu juga muslim yang pegang. Itu Masya Allah, yang bisnis-bisnis yang kita pikir dulu tuh kayaknya keren banget tuh kalau muslim yang pegang, tapi sekarang udah kita yang pegang gitu. Nah, ini mudah-mudahan tanda-tanda itu makin dekat. Nah, Ustadz Rijal, kita ya. Tandanya satu lagi. Ya. Makin banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Cinta dengan agamanya, orang rajin bersedekah sekarang. Coba lihat aja deh, gerakan sedekah itu luar biasa. Wakaf itu luar biasa. Infak luar biasa. Ya, betul. Untuk berkorban di jalan Allah, jihadu fi sabilillah itu luar biasa. Jihad itu nggak melulu diartikan perang, artinya praekonomi pun sudah mulai. Betul. Nah, saat ini kan banyak tampil ya, generasi milenial, muslim, anak-anak muda. Cuma memang masih berserakan, Bang, masih berserakan. Ya. Ibarat lidi, masing-masing nih kita belum ada pengikatnya. Semoga ya pasar muslim ini menjadi pengikatnya, Bang. Salah satu pengikatnya betul. Seperti betul. Nah, ini teman-teman, ini luar biasa nih. Jadi malam hari ini kita akan memang lebih banyak tektokan ya, tapi tetap ada materi insya Allah ya. Tetap Ustadz Rijal akan banyak fokus ke masalah ukhuwah, masalah siroh juga ya, karena kita meyakini pasar muslim ini akan kebentuk kalau kita paham siroh. Bagaimana Rasulullah ngebangun pasar Madinah. Dan yang kedua adalah ternyata Rasulullah berhasil ngebangun pasar Madinah selama 2 tahun. Beliau berhasil membuat pasar Yahudi saat itu bangkrut. Itu ternyata rahasianya adalah ukhuwah yang kuat. Nah, nanti Ustadz Rijal bagiannya nih, memperkuat ukhuwah kita, bagaimana caranya kita bisa jual beli sesama kita, ya, bagaimana kita bisa merelakan itsar, ya, mendahulukan saudara kita, ya, dibanding yang bukan saudara kita. Nah, kalau saya nanti bagiannya lebih ke arah strategi-strategi teknis ya, jurus-jurus bumi. Bagaimana cara ngebangun bisnis atau bagaimana cara kita ngebangun pasar. Nah, tentu aja bukan hanya teman-teman yang concern ke bisnis ya, ini semua juga berhak jadi bagian dari ngebangun pasar. Ya, minimal banget mensupport pasar itu terbangun ya, minimal banget menjadi buyer atau pembeli. Minimal banget mensupport dari sisi informasi, promosi, ya minimal banget juga doa. Ya, tapi pastinya berharap support kita lebih maksimal ya, dan mudah-mudahan ini yang akan jadi bukti kita bahwa kita bagian pergerakan kebangkitan pasar muslim. Ustadz Rijal, ini menarik banget nih. Tadi hari ini saya ditugaskan di Ewa Club ini ketemu dinas koperasi dan UMKM, Ustadz.
di Tangerang. Ini Cakep. iya, dan Masya Allah, saya pikir orang-orang seperti itu kan orang apa ya, orang yang nasionalis gitu ya, yang mungkin bahasanya bahasa umum gitu. Tapi pas saya ke sana yang dibahas malah 212. Beliau ternyata penggerak 212. Beliau semangat banget itu untuk bangkit lagi ngebangun pasar muslim. Nah, ini saya pikir ini maunya Allah apa ya sampai diaren begitu juga ya, sampai ke Dinas Koperasi dan UMKM juga kita punya semangat yang sama. Akhirnya Masya Allah nih, Satrijal tadi kita hampir 2 jam. Yang lain pada ngantri pengen ketemu Kabid, kita main masuk-masuk aja karena langsung disodorin sama Kabid Koperasi, dan ternyata kita bisa ngobrol 1 jam 2 jam dan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Nah dari situ Satrijal kita makin yakin nih bahwa pergerakan kita ini nggak sendirian, banyak banget pihak-pihak yang menunggu kita sebenarnya. Nah kalau dari sudut pandang Satrijal, apa nih yang kira-kira apa ya yang membuat kenapa bisa begini gitu di zaman Rasul itu seperti ini nggak sih gitu kondisi-kondisi sebelum ngebangun pasar muslim? Ya, Masya Allah Bang. Sebenarnya ini kita sedang musim semi janjinya Rasulullah. Gak usah heran gitu, gak usah heran jiwa-jiwa yang murni, jiwa-jiwa yang suci, ruh-ruh kita itu mendambakan memang syariat ini kembali memimpin peradaban. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Bahasa kasarnya memang begini, sepreman-premannya orang tetap aja kalau agamanya dihina nggak bela. Nah sekarang ruh itu makin kuat. Ruh itu bukan sekedar preman, tapi bukan sekedar preman, tapi orang-orang banyak sih mulai hijrah. Kita lihat ya, ketika pandemi sudah dinyatakan oke, udah clear, boleh beraktivitas normal lagi, walaupun memang pembatasan dengan masker dan sebagainya, tapi ruang-ruang publik untuk pengajian udah mulai dibuka. Dan lihat kembali lagi anak-anak muda Bang, anak-anak muda berkumpul, dan ini sudah menjadi sunatullah. Kan Rasulullah bilang ada 5 fase, memang ada 5 fase. Sebelum kiamat itu ada 5 fase. Yang pertama, fasenya Nabi sudah lewat ini. Nabi itu mensyiarkan agama samawi, ya disampaikan dari langit seperti apa pesannya. Setelah tuntas, dilanjutkan fase yang kedua, khalifah, dan itu juga sudah selesai. Lalu masuk ke zaman kerajaan. Kerajaan-kerajaan kita tahu ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia, bahkan di negeri kita sendiri ada kerajaan Majapahit dan sebagainya. Dan itu semua fasenya telah selesai. Saat ini kita sedang di akhir dari sebuah zaman, Bang. Namanya zaman Jababiro. Zaman di mana kezaliman itu luar biasa. Raja-raja atau penguasa yang diktator. Fitnah-fitnah kepada kaum muslimin lagi luar biasa. Bahkan fase ini fase di mana kaum muslimin itu nggak dianggap, nggak kuat. Bahkan Rasul memperumpamakan itu kita kayak buih doang, banyak tapi kayak buih, nggak ada efek. Tapi ini zaman di akhirnya, zaman di akhir. Kenapa? Seperti yang Abang bilang tadi, fase kejayaan itu sedang musim semi nih. Cirinya ya jelas, pengusaha muslim yang penghafal Quran banyak, pengusaha muslim banyak bermunculan, dan giro untuk membela agamanya kuat. Sekarang itu udah pada senang misalnya kafe kopi misalnya. Kafe kopi sekarang rata-rata milenial anak muda yang sedang hijrah lebih ramai sekarang Bang ketimbang kafe-kafe yang dipunya non muslim yang udah kuat dari sebelum-sebelumnya. Betul. Enggak. Ini tanda bahwa memang sudah masuk fasenya zaman di mana Islam akan kembali mulia, semua akan kembali kepada peraturan Islam yang sesungguhnya, dunia itu jadi aman, dunia itu jadi selamat, bahkan rahmatan lil alamin. Jadi ketika Muslim kembali memimpin peradaban dimanapun itu, bukan cuma di Indonesia, maka dunia akan kembali aman, kembali Masya aman. Dan makanya pas banget ketika kita Iwa Club mengusung tema pasar Muslim, ya menyediakan wadah yang berserakan, ayo gabung, kita samakan langkah. Mungkin visinya beda-beda, tapi kita samakan langkah seperti yang Allah mau, yang seperti Allah suka. Nah itu tuh Bang, ini kita sedang kerasa, dan bukan kebetulan Allah undang 87 orang di malam ini, bukan kebetulan. Artinya orang-orang yang hadir di malam ini, kita samakan ruh kita nih.
Kita samakan giroh kita, semangat kita. Karena apa? Allah memang butuh banget pasukan-pasukan orang-orang yang mengusung agama, yang membela agamanya. Tentang surullah yang surkum. Sebenarnya Allah nggak butuh ditolong, tapi Allah pengen syariat ini ayo tegakin gitu. Karena kita sudah dititipkan syariat di dunia. Ayo tegakin, intang surullah. Tolong Allah dengan syariatnya ini sebarin, Allah akan nolong kita. Ketika kita bangun syariatnya Allah, kita bangun pasar muslim yang notabene itu akan membereskan ya. Pokoknya kalau syariat itu tegak, pasti orang hidup dengan syariat nyaman. Ya, ketika orang kembali muamalah pasarnya dengan metode Islam, pasti aman. Ya, dulu kan jelas sekali ketika muncul dengan metode-metode bank ribanya, ya habis gitu. Makanya manusia makin tercekik. Beda dengan Islam. Kalau Islam dengan sangat akad-akad yang menolong. Maka ini udah tepat banget nih gerakan kita saat ini, Bang. Gitu. Apalagi Abang baru ketemu sama kabitnya yang, ini kan kabit loh, kabit Tangerang. Kok tiba-tiba ngomongin 212? Sebenarnya bukan ngomongin 212-nya, tapi ruh pergerakannya, ruh berjamaah kan, Bang. Dan Betul, itu Bang. Memang ini ada yang nanya nih, Bu Atika, 212 masih ada nggak? Kalau 212-nya mungkin memang banyak yang tutup, tapi giroh semangatnya ini nggak boleh luntur nih. Sepakat nggak teman-teman? Walaupun mungkin ya saya pahami banyak yang ngerasa kecewa, ya rasa duitnya mungkin nggak balik, bener ya? Ayo ngaku. Yang join kita Mart, 212 Mart ya. Tapi kalau pandangan saya, yang tadi seperti Ustadz Rijal, sebenarnya ini kita memang nggak boleh trauma ya dengan kondisi-kondisi seperti ini, tetap harus bergerak karena memang musim semi ini pasti akan datang ya. Mereka nggak akan bisa menghalangi musim semi ini datang. Nah ini teman-teman semua, setiap Senin malam ya kita akan fokus mencari jalan bagaimana ngebangun pasar muslim, dan ini menarik banget, dan pastinya bukan hanya saya dan Ustadz Rijal nih teman-teman yang akan menemani teman-teman. Ya bocorannya sedikit ya Mas Andi, kita akan ada kedatangan tamu istimewa bulan ini. Di akhir bulan kita akan kedatangan Ustadz Bobi Heriawan. Beliau aktivis Quran yang akan melihat sudut pandang ngebangun pasar muslim ya, landasannya Quran dan hadis seperti apa. Nah ini kan powerful banget kalau kita pegang dari dua hal itu. Bulan depan, nah ini bocoran lagi Mas Andi, ada siapa bulan depan? Bulan depan ada Babe Haikal ya, Masya Allah. Pokoknya ini menarik banget. Ustadz Bedri juga insya Allah hadir. Ustadz Umar Miftah juga lagi konfirmasi ya, dan kita berharap akan banyak ustadz-ustadz dan ulama-ulama kita, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang concern ya terhadap ngebangun perekonomian Indonesia khususnya ya, dan insya Allah juga ngebangun perekonomian peradaban dunia ya secara umum. Dan teman-teman semua, nah ini menariknya nih. Kondisinya memang sekarang masih transisi ya Ustadz Rijal ya, masih banyak yang kecewa dengan 212, banyak kecewa dengan Kita Mart, banyak kecewa dengan mungkin pengusaha-pengusaha yang bisa dinilai nggak amanah, tapi sebenarnya kalau penilaian saya bukan nggak amanah, tapi memang fasenya masih demikian, memang nggak gampang. Bisnis itu memang berat ya, kamu nggak akan kuat. Ya kan, biar Abang Dilan aja tukang gorengan yang di depan Indomaret yang masih bertahan ya kan. Dan memang bisnis itu nggak mudah teman-teman. Makanya di setiap Senin malam ini kita akan ngebangun istilahnya frekuensi positif ya, semangat atau giroh ya, untuk ngebangun lagi semangat yang mungkin beberapa tahun belakangan ini kendor ya, kita akan bangun lagi bahwa ini memang harus diperjuangkan terus. Nah, Ustadz Rijal nih menarik nih. Tadi saya ngobrol dengan Kabid Koperasi ya, dia bilang sebenarnya kunci ngebangun pasar. Nah, ini menarik banget nih. Mungkin teman-teman nanti bisa join juga di kolom chat ya. Kata beliau satu sebenarnya, yaitu join buying. Nah, saya ulang ya, join buying. Ini luar biasa nih. Ini beliau nyampein dari sisi profesional ASN ya. Beliau biasa memang ngurusin koperasi pengkoperasian dan UMKM. Beliau bilang permasalahan kita sekarang itu semuanya masing-masing. Semuanya beli masing-masing, jualan masing-masing, sehingga kita nggak bisa berkompetisi nih, Ustadz Rijal. Nah, kita pengen lihat ya dulu seperti para sahabat ya,
yang kita tahu, mungkin nanti Ustadz Rijal menguatkan kenapa mereka bisa berkompetisi dengan Yahudi saat itu, yaitu dengan joint buying gitu. Mereka bisa beli bareng-bareng sehingga mereka dapat harga lebih murah, sehingga mereka bisa menguasai pasar dengan harga yang kompetitif. Nah, ini PR besar kita nih. Benar nggak Ustadz Rijal, demikian nggak? Ya, kalau saat itu adalah fase kurma ya. Pada saat itu fase kurma. Jadi dengan harga yang sangat baik. Memang 7 pengusaha Muslim awal Madinah itu memang begitu, mengumpulkan 7 orang modal, 7 modal utama bareng-bareng, beli dengan harga khusus, dengan murah, lalu disebar ke pengusaha kecil. Betul. Walaupun memang sistemnya cash, karena apa, harapannya itu bergulir, modalnya terus bergulir. Dan yang paling menarik adalah ketika itu Abdurrahman bin Auf menyediakan lapaknya itu gratis, nggak ada sewa. Artinya ketika nanti sudah berjalan, sudah untung, sudah punya profit, ditawarkan, ayo sedekah lewat sewa. Jadi sewa nih Bang, nyambung nih Bang. Kemarin, jadi nggak tahu nih, belakangan ini kayaknya Allah ngarahin terus ya. Kemarin saya ketemu orang LAS, Lembaga Amil Zakat ya, dan Wakaf. Beliau concern banget juga di ranah ini ya. Sampai kita lagi ngomongin gini Bang, kita tuh ada project ngebangun pasar berbasis wakaf. Jadi lahannya ini lahan wakaf. Ternyata kan pasar Madinah ini kan juga wakaf lahannya ya. Betul, lahan wakaf, sehingga mereka masuk ke situ nggak pakai sewa, sistemnya bagi hasil. Nah ini sebenarnya kita akan bisa bergerak menuju ke sana. Nah ini sebenarnya kalau kemarin ngobrol nih Bang, namanya Bang Maedi namanya, beliau aktivis Lembaga Amil Zakat dan Wakaf, tapi beliau profesional di Bank Syariah Indonesia. Beliau nyatakan begini, wakaf di Indonesia ini masih belum menarik masyarakat kita. Kenapa? Karena belum ada contoh-contoh yang konkret yang bisa bikin masyarakat kita semangat. Selama ini kan wakaf kita ke kuburan, kalau nggak ke masjid, ya ke sekolah atau pesantren, benar ya Mas Andi ya. Tapi sebenarnya yang paling 3M ya, 3M. Iya 3M. Tapi sebenarnya yang paling utama Rasulullah itu mewakafkan tanah itu untuk pasar. Nah ini kan luar biasa, ini perlu kita gali nih Ustadz Rijal ya, bahwa ternyata memang Rasulullah juga mencontohkan mewakafkan lahannya untuk ngebangun pasar. Nah ini yang akan kita bangun. Jadi kemarin saat kita coba menginisiasi nih, tapi kita masih dalam wacana ya, ada lahan 1 hektar di daerah Ciledug nih dekat koperasi kita. Nah ini kita coba pengen akuisisi nih, lahan ini 1 hektar tapi kita bangun untuk Muslim and Sport Center, Muslim Business and Sport Center. Jadi ini kita ngebangun pasar tapi dengan gaya kekinian. Bukan, kita nggak akan bersaing dengan mall-mall, kita nggak akan bersaing dengan pasar-pasar tradisional ya. Kita akan ngebangun konsep sendiri yang itu akan mengundang banyak orang. Ya, tanahnya basis wakaf, bangunannya kita bisa kerjasamakan dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak swasta yang pengen sukses bareng-bareng. Nah ini nih teman-teman, join buying, ya, beli bareng, jual bareng, bergerak bareng. Memang kuncinya tuh di situ, sampai nanti kita mengakuisisi lahan untuk ngebangun pasar dengan basis wakaf. Nah ini gimana Sat? Sudut pandang Siroh itu gimana tuh? Sistem seperti itu? Iya, salah satunya adalah ketika seorang Mus'ab bin Umair mengkondisikan dulu para ketua-ketua suku. Jadi artinya kalau dari sini, kalau bahasa kita hari ini, ketua suku atau kepala suku adalah orang-orang yang memiliki modal atau orang-orang yang memiliki produk bareng-bareng. Ayo, kita bisa saling kolaborasi. Ya, kekuatannya di mana gitu. Nah, ketika saat itu kepala suku, para kepala kabilah itu semua udah oke, setuju menerima Islam. Lalu mereka minta, ya apa yang bisa kami lakukan? Ya, apa yang bisa kami lakukan untuk Islam? Apa? Mempersaudarakan, Bang. Saling mengkoneksikan. Betul. Jadi pasar kita hari ini, kita harus punya profil, setiap kita punya profil, sehingga bisa dikonektingkan dengan yang lain. Oke, pengusaha sembako. Berapa orang pengusaha sembako nih? Yuk kita join buying, atau kita join stocking gitu kan. Untuk semua, akhirnya, oke, kalau di sana belajar di sana, oke deh gitu. Jadi kita punya grosiran Muslim nanti tuh, yang sepadan. Bisnis garment, bisnis tekstil,
kosmetik. Itu kan kalau ketika kita punya kekuatan bareng-bareng, ini kan luar biasa. Memang ini bukan kerja bukan kerja instan, kerja yang maraton, tetapi harus dilakukan sekarang. Nggak bisa enggak. Nggak Betul bisa Bang, enggak. betul Bang. Memang pastinya butuh trust ya Bang, butuh kepercayaan. Makanya kalau dalam ini Hmm. yang mau kita kuatin adalah kuatin ukhuwahnya dulu. Betul, Kuatin betul. kepercayaan kita dulu. Nggak bisa tanpa ukhuwah, nggak bisa. Iya, iya, Saya iya, iya. sampai kata Nabi kan, kamu baru dinyatakan punya iman kalau kamu mencintai diri kamu seperti mencintai orang lain, saudaranya. Itu baru namanya iman, Bang. Nggak bisa mencintai diri kita sendiri. Gitu. Jadi Betul, betul, artinya betul. ini yang penting kita kenal ukhuwah kita, saling ta'aruf dan sebagainya. Nah, itu berarti Senin malam ini ajang kita untuk berlapang dada ya. Melupakan kalau teman-teman mungkin pernah ada yang ketipu ya, masih bergantung sama orang, kemudian tuh ketawa-ketawa aja itu. Ya kan? Yang masih mungkin ngerasa aduh kalau kerja sama muslim ribet lah gitu. Makanya ujung-ujungnya rugi. Ya, nah ini memang kita perlu apa ya, perlu belajar bareng, perlu berlapang dada bareng, sebenarnya itu bagian dari proses. Ya, saya meyakini sebagian besar mereka yang kita anggap nggak amanah, sebenarnya bukan nggak amanah, tapi mungkin ilmunya yang kurang. Ya, atau memang waktunya nggak gampang untuk membuktikan bisnis itu bisa berjalan. Sehingga biaya operasionalnya lebih gede ya dibanding modal yang kita kasih ke dia sehingga kerugian ada. Nah, mental apa istilahnya? Mental berani rugi nih Bang Rijal yang kita memang hampir-hampir pengennya untung mulu gitu. Mental berani rugi sebenarnya akan Allah kasih keuntungan. Tapi kalau mental takut rugi, maka Allah akan kasih kerugian. Benar nggak tuh Ustadz Rijal? Kan Ustadz Rijal selalu bilang, semakin kita berkhawatir terhadap dunia, maka ujiannya Allah akan kasih apa yang kita khawatirin. Kalau kita khawatir rugi, maka akan dikasih kerugian. Kalau kita berani rugi ya dan kita bergantung sama Allah, maka Allah akan kasih kemudahan. Gimana Ustadz Rijal? Ini kayaknya mental ini perlu kita bangun nih. Sebenarnya saya lebih setuju dengan kalimat Abang. Sebenarnya mentalnya adalah mental laba berkah. Nah, Bukan itu. laba rugi, tapi Iya, iya, laba iya. berkah. Nah, itu. Nggak apa-apa rugi, yang penting berkah ya, Bang. Suara kedengeran? Ya, jelas, jelas. Tadi kepencet mungkin. Jadi konsep yang perlu dimiliki setiap mindset pengusaha muslim adalah Ya. posisi harta dalam Islam, dalam diri kita apa? Letakkan dulu posisi harta dulu. Betul, betul, betul. Ya, posisi harta dalam Quran jelas tuh, ya jelas banget dalam surat As-Saff. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Jadi posisi harta itu buat menyelamatkan dari azab yang pedih. Masya Allah. Dari azab yang pedih, posisi harta buat azab yang pedih. Maksudnya apa? Azab yang pedih. Dijelasin lagi bahwa beriman. Mic-nya kepencet. Itu dari cara kita mendapatkan keberkahan rezeki. Konsep rezeki. Rezeki tidak pernah tertukar. Rezeki nggak bisa dikurangin. Rezeki nggak bisa diambil orang karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu perlu dipahami juga gitu. Jadi nggak ada namanya kerugian. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nggak boleh. Betul. Nggak boleh meratapi sakit hati. Karena semua rezeki tidak pernah tertukar, tidak bisa dicuri. Karena rezeki kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini yang perlu dipahami. Nah, ini yang mental ini nih teman-teman semua. Nanti teman-teman boleh ya bersuara di kolom chat dulu. Nanti mungkin di akhir sesi kita baru buka mic. Sebenarnya ini yang akan kita beresin bareng-bareng. Jadi nanti ketika pun nanti kita akan bergerak, pastinya akan banyak gesekan, banyak tantangan. Ya, nanti kita akan selalu bagi tugas. Insya Allah saya dan Ustadz Rijal, siapapun nanti pembicaranya kita temenin nih teman-teman. Mungkin kita akan jadi moderator dan kita akan coba ngebangun ritme ya. Dari awal ini benar-benar semangat ini nggak boleh pudar sampai akhirnya nanti motivasi atau giroh kita untuk membangun pasar muslim ini makin besar. Ya, kita bagi tugas terus nih Ustadz Rijal ngomongin tentang dalil-dalilnya, tentang siro, dan pasti itu nggak pernah salah ya. Kalaupun nanti kita menemukan ada fase turun atau rugi atau belum ketemu jalan, ini bagian dari prosesnya. Kalaupun mau diomelin, omelin saya aja. Mungkin saya yang belum profesional ya. Tapi secara semangat ngebangun pasar ini nggak boleh luntur.
Ini yang nggak boleh hilang ya, dan ini kita perlu kebersamaan. Nah ini nunggu Ustadz Rizal mungkin ada kendala teknis teman-teman. Saya pengen cerita sedikit nih. Mungkin biar ada semangat ya, karena berharap sih teman-teman justru nanti dari teman-teman kita mulai. Karena pertanyaannya kan kita mulai dari apa sih ngebangun pasar? Maka jawaban paling utama adalah kita mulai dari apa yang Allah udah kasih ke kita. Sepakat nggak teman-teman? Kita mulai dari apa yang Allah udah kasih. Kita jangan nyari-nyari apa yang belum Allah kasih. Kita mulai aja. Kita mulai dari apa yang Allah udah kasih. Banyak banget pastinya. Teman-teman juga kalau ditanya, apa sih yang Allah udah kasih ke teman-teman? Banyak banget, dan kita akan bisa mulai dari situ. Mungkin teman-teman udah punya bisnis yang bagus, maka mulailah dari bisnis itu untuk berkembang. Gimana cara ngembanginnya, kita belajar bareng-bareng. Mungkin teman-teman belum punya bisnis, baru bisa mensupport investasi misalkan. Maka dari harta teman-teman bisa mengembangkan bisnis saudara-saudara kita yang lain. Maka kita belajar ilmu investasi. Atau paling enggak teman-teman hanya bisa baru reseller, ya misalkan menjual produk-produk muslim yang lain, ya kita mulai dari situ. Nah, maka dalam hal ini teman-teman kita akan banyak belajar tentang ilmu pasar, ya ilmu bisnis. Nah, itu nanti bagian saya. Bagian strategi bisnisnya nanti bagian saya, dan saya juga akan ngundang para mentor-mentor ahli nih yang mudah-mudahan juga akan mendidik kita semua untuk memiliki atau bisa ngebangun bisnis, karena pasar ini harus dibangun dengan bisnis. Nah, saya coba sedikit share ya teman-teman, ini yang akan kita jalanin bareng-bareng ya bersama Ewa Club ya, dan alhamdulillah tadi siang kita udah ketemu dengan Dinas Koperasi dan alhamdulillah mereka mensupport penuh, mereka siap memfasilitasi kita ya secara penuh, yaitu kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini nih. Mana? Bentar. Nah, ini. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, Bang Andi, Mas Andi? Nah, ini kalau kita nih teman-teman di Ewa Club selalu harus ada program yang walaupun kelihatannya programnya ini sederhana ya, atau programnya nggak banyak ya, 1 atau 2, tapi sebenarnya ini jadi pintu masuk untuk ngebangun pasar. Ya, di Ewa Club kita akan fokus dengan satu program ini nih teman-teman. Tapi di dalamnya nanti saya akan jelasin nih. Makanya teman-teman nanti siap-siap terus ya, siap-siap mensupport apa yang kita bangun bareng-bareng. Nah, ini program yang akan kita bangun jangka pendek ya di 2022 akhir atau di 2023 awal. Nah, ini yaitu kita akan ngebangun bisnis competition. Nah, ini saya jelasin nih kenapa bisnis competition, kenapa nggak training bisnis gitu ya. Nah, ini kita akan ngelihat bahwa justru kita pengen ngebangun jiwa winner ya, jiwa apa istilahnya, jiwa pejuang, jiwa pemenang. Ya, kalau cuma belajar, ini kita sering banget belajar bisnis, iya bagus-bagus, cakep-cakep, tapi nggak tuntas. Banyak sekali kita belajar bisnis tapi nggak tuntas. Tapi kalau udah berkompetisi, ya kita punya tujuan akhirnya adalah winner ya, entah kemenangan itu dalam lomba berkompetisi atau kemenangan kita bisa melawan hal-hal yang negatif di diri kita. Nah, ini dengan kompetisi. Nah, ini saya jelasin sedikit nih teman-teman yang akan kita bangun. Tapi sebenarnya teman-teman nanti nangkep. Ini sebenarnya mau dibawa kemana sih Ewa Club dengan program-program seperti ini? Nah, pertama gini teman-teman. UMKM Business Competition ini sebenarnya tujuan paling pertama adalah, mana nih? Nah, ini. Tujuan paling pertama adalah kita akan mapping. Nah, ini yang paling penting nih, mapping pemetaan data teman-teman kita nih, yang terutama yang muslim, yang punya produk ya. Dan kita bisa mendata mereka tinggal di mana, produknya apa, level bisnis sudah sampai mana. Ini pentingnya apa? Pentingnya kita butuh amunisi pengusaha-pengusaha yang handal. Nah, makanya kita akan ngebangun program ini. Nah, teman-teman siap-siap. Teman-teman yang punya bisnis atau mau bisnis, siap-siap ikutan program ini. Ya, karena program ini yang kedua adalah fungsinya adalah learning. Jadi fungsinya kompetisi ini teman-teman, ini memaksa para peserta kompetisi ini untuk belajar. Contoh gini, ini ada Pak Teguh nih, Mas Allah, ini guru saya nih. Misalkan teman-teman mau ikut lomba ini karena pengen
memunculkan bisnis apa, misalkan bisnis kuliner misalkan ya. Tapi teman-teman belum bisa bikin proposal bisnis misalkan. Nah, di kompetisi ini teman-teman bukan hanya dilombakan, tapi di training, di learning, ada fase learningnya. Teman-teman diajarin bikin bisnis model, bikin financial planning, ya, bikin perencanaan ngebangun tim dan lain-lain. Nah, inilah di fungsi yang kedua adalah ajang belajar dan peningkatan level. Jadi kompetisi bukan cuma sekadar lomba, tapi di dalamnya memang ada training yang memaksakan teman-teman untuk naik level. Nah, yang ketiga nih teman-teman yang menarik sebenarnya. Sebenarnya dalam ngebangun pasar itu yang paling utama adalah yang tadi join buying ya. Kita bisa bergerak bareng-bareng. Contoh gini, teman-teman yang bisnis kuliner ya, kalau ngumpul satu kota misalkan ngumpul gitu ya, pengusaha kuliner muslim di kota mana, Pak Teguh di kota Mobagu misalkan, itu belanjanya bareng. Belanja berasnya bareng, belanja bahan bakunya bareng, itu pasti HPP-nya lebih murah ya, harga pokok produknya pasti lebih murah. Nah, itu butuh apa? Butuh diklasterin, butuh dikelompok-kelompokin. Nah, kelompok-kelompok ini nanti mereka belajarnya dikasih mentor yang khusus ya. Kalau klasternya kuliner, maka mentornya juga pebisnis kuliner. Jangan bisnisnya kuliner, mentornya fashion yang nggak nyambung gitu ya. Emang cabai bisa dijahit. Ya kan? Atau bisnisnya fashion, mentornya kuliner, ya bahaya juga ya. Emang cabai bisa disetrika, beda lagi. Nah, ini memang butuh diklasterin. Nah, fungsi kompetisi ini nanti para peserta ini kita kelompok-kelompokin. Jadi sebenarnya ini ajang lomba, tapi sebenarnya ngebangun pasar. Nanti di ujung slide saya jelasin kok bisa ngebangun pasar. Nah, yang keempat adalah baru kompetisi ya. Jadi kompetisi ini memang tujuannya adalah memperkuat mental jiwa pemenang ya, karena saya concern di ngebina UMKM 5 tahun ke belakang ini yang paling menurut saya yang membuat para UMKM ini nggak bisa bertumbuh atau belum bisa bertumbuh ini karena jiwa mental pemenangnya ini gampang kendor gitu. 6 bulan nggak rame, ganti bisnis baru. Ya, benar nggak begitu? 1 tahun udah bagus, pengembangannya salah, ya, tergoda dengan bisnis lain dan seterusnya lah. Nah, ini memang mental dan jiwa pemenang kita akan bangun. Nah, saya lanjutin nih slide-nya. Nah, sebenarnya kita lihat jumlah ya, teman-teman. Kita memang butuh jumlah. Jadi target ini teman-teman satu kompetisi ya, setiap tahun 1 kali kita ngadain, kita akan menggrab 10.000 UMKM. Nah, jadi teman-teman nih kalau mau bantuin kita ngebangun pasar, nah kita akan bareng-bareng nyuksesin program ini. Jadi sebenarnya program ini sederhana, program kompetisi, tapi sebenarnya di dalamnya itu nanti akan banyak tarikan-tarikan. Banyak data UMKM masuk, banyak UMKM ini kan bukan hanya jualan ya teman-teman, mereka bisa jadi buyer, mereka bisa jadi pembeli juga. Mereka bisa saling kita jual beli antara UMKM dan lain-lain. Nah, 10.000 ini bukan angka yang kecil teman-teman. Ya, 10.000 ini angka yang lumayan besar dan ini bisa ngebangun yang kita sering bilang adalah Muslim close market. Ya, kita akan bisa ngebangun sesama kita join buying, join selling, join apalagi tadi stocking kata Ustadz Rijal. Nah, ini adalah bagian dari perjuangan kita. Nah, nanti dari 10.000 kita akan saring menjadi 3.000 UMKM yang akan mengikuti benar-benar kompetisi. Ya, karena nanti 10.000 ada 7.000 yang mungkin belum siap, maka tahun depan dia harus ikut lagi. Tapi belajar dulu, belajar bikin bisnis model, cari ide bisnis yang bisa dikompetisikan dan lain-lain. Memang ini kita memaksakan teman-teman UMKM ini untuk berkompetisi, ya, nggak cengeng, nggak manja, nggak gampang nyerah. Yang ketiga adalah, nah kita pilih 1.000 yang akan dibina. Nih bayangin teman-teman, ini udah ikut lomba tapi dibina juga. Dan 100 yang winner. Nah ini kabar gembiranya teman-teman, pemenangnya dapat apa? Pemenangnya dapat permodalan senilai 3 miliar. Ini yang luar biasa. Ini tepuk tangan dong buat Ewa Club. Mantap ya Ewa Club ya. Ewa Club ini duitnya banyak nih. Ini Mas Andi tanya Bro Egi ya, duitnya banyak deh. Alhamdulillah. Ya, tapi pastinya nggak cukup lah ya kalau dengan uang yang kita punya sekarang untuk ngebangun pasar kita butuh banyak tambahan-tambahan aset dari teman-teman semua.
Nah, 3 miliar ini bukan hadiah, teman-teman, tapi akan kita berikan kepada pemenang 100 orang untuk meningkatkan kapasitas bisnis mereka dengan permodalan, dengan financing. Mereka butuh bangun pabrik, ayo. Mereka harus perlu bikin beli alat, ayo. Mereka perlu nambah cabang, ayo. Ya, kita support dari dana permodalan Ewa Club. Tapi ada nggak hadiahnya? Ada, Mas Andi. Ya, hadiahnya dari sponsor. Nah, ini kita akan lagi coba cari-cari ini. Tuh Budian langsung doa, langsung selawat. Itu lagi ngintipin Ka'bah tuh Budian. Nah, kita lagi nyari-nyari sponsor. Mudah-mudahan JNE dapat. Doain ya teman-teman ya. Ada teman-teman pengusaha yang Masya Allah, ini mohon maaf gambarnya kok ini ya. Salah ngambil nih yang kedua. Ya, ini jalan-jalan ya maksudnya ya, travel. Yang ketiga elektronik. Nah, ini harapannya justru yang tadi saya bilang teman-teman, program yang sederhana ini berkompetisi dan ini nasional ya, semuanya online, mungkin ada yang offline di Tangerang, kita uji coba karena pihak dinas koperasi dan UMKM dukung banget, dia punya fasilitas banyak, dia juga bisa support dari wali kota. Nah, harapannya ini jadi percontohan buat nanti kota-kota yang lain, daerah-daerah yang lain untuk ngebangun yang offline-nya. Tapi untuk yang pertama kita akan offline di Tangerang, 1 kota, dan sisanya nasional secara online. Nah ini teman-teman, konsep inilah yang akan kita gaungkan bareng-bareng. Jadi kalau ke masyarakat, kita nyebutnya ini bangkitnya UMKM. Sebenarnya pergerakan kita di internal kita atau di Ewa Club, kita ngebangun pasar muslim. Tapi kan sekarang nggak gampang ya, kita bahasa muslim ini agak sensitif, makanya kita akan bergerak dengan UMKM Business Competition. Karena insya Allah teman-teman Ewa Club akan siap support nih, tuh Mas Andi tuh udah siap banget tuh dengan baju pasar Ewa Club-nya. Nah ini menurut Ustadz Rizal ada nggak nih? Ustadz Rizal udah ready belum? Belum ya? Nah belum, sambil nunggu. Hah? Belum ya, sambil nunggu saya pengen cerita satu bisnis nih. Tadi siang Mas Andi, saya dari karena Dinas Koperasi Tangerang itu di Tangerang ya, saya punya alumni namanya Baba Ijal, bukan Ustadz Rizal ya, Baba Ijal. Ini saya cerita sedikit nih ya. Nah ini saya nanti setelin videonya. Ternyata beliau ini sekarang alokasi bisnis yang sukses banget. Ini baru beberapa bulan dia cerita, ini dia dapat bisnis yang menurut saya tuh keren banget ya. Setelah berjuang berapa tahun, tahu nggak Mas Andi? Setelah berjuang 15 tahun. Ya 15 tahun bisnisnya gitu-gitu aja di kuliner ya, tapi dia saya lihat banget ini alumni KPM yang nggak pernah pantang nyerah. Dia bergerak terus, dia nyari jalan terus, nah, akhirnya dia ketemu jalannya. Nah, seperti inilah yang kita akan bangun. Ya, saya coba contoh ini videonya biar teman-teman kebayang sebenarnya kita mau ngebangun apa sih? Sebenarnya kita akan istilahnya mau diapain sih nih gitu. Teman-teman, nah ini kita akan coba lihat bisa suara nggak? Bisa. Nah, ini nih. Saya mulai dari ininya dulu deh. Nah, ini nih. Teman-teman, ini menarik banget nih dan saya pikir ini kita bisa suksesin bareng-bareng. Nah, tadi saya juga udah ngobrol sama beliau. Beliau ini sahabat saya banget lah. Beliau rela suksesnya ini dibagi ke orang lain, bareng-bareng. Nanti saya jelasin konsepnya. Saya bukan cuma promosi bisnisnya beliau ya, tapi ini akan jadi pola bisnis-bisnis yang lain juga akan kita samain, kita akan giniin. Ini saya coba setel videonya dulu biar teman-teman kebayang. Ini lihat di belakangnya ya, di belakang video orang ini, di belakang video Baba Ijal ini rame banget teman-teman. Saya tadi ke sana hari Senin, padahal tuh ya hari Senin itu banyak orang yang puasa, banyak orang yang fokus kerja. Saya datang itu jam 2-an, itu ya Allah itu ramenya rame banget Mas Andi. Itu orang kalau makan itu kayak kayak Masya Allah, nggak habis-habis lah pokoknya. Nah, nanti konsepnya saya ceritain ya. Ternyata dia ketemu nih jalannya. Nah, kita pengen ngebangun teman-teman yang lagi ngerintis bisnis nih, yang seperti Baba Ijal nih, yang udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bisnisnya belum jalan, sampai ketemu jalannya. Ini contohnya Baba Ijal. Ini saya setelin videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsur Rijal, panggilannya Baba Ijal ya. Ya, saya alumni KPM 3, dibimbing oleh Coach Faisal ya. Sekarang aktivitas sebagai owner Bakso Comot ya.
sebenarnya usaha udah lama gitu ya. Setelah mengikuti KPM, Kampus Pengusaha Muslim yang dibimbing oleh Coach Faisal, alhamdulillah ilmu-ilmu yang beliau sampaikan sedikit-sedikit lah bisa diterapkan di bisnis saya, sehingga saya sekarang bisa punya bisnis bakso comot. Sebelumnya sudah 15 tahun melanglang buana berbisnis kuliner, tapi alhamdulillah saat ini sudah ketemu jalannya ya, berkat ilmu yang diberikan oleh Coach Faisal di KPM. Nah ini saya stop dulu. Ini teman-teman, ini tempatnya, ya Allah Mas Andi kalau tahu tempatnya tadi kalau ngikut ya. Ini tempatnya ke dalam banget, bukan di pinggir jalan raya. Ngampung banget, jalan mobil cuma satu mobil, tapi ramainya nggak ketolongan. Jadi dia bilang nih, Mas Andi dan teman-teman, ini kalau lagi ada rombongan, hari Sabtu, hari Minggu terutama ya, itu satu rombongan bisa datang 60 orang, Mas Andi. Sekali datang itu rombongan 60 orang, guru-guru, anak sekolah, karyawan pabrik, ya karena di Tangerang banyak pabrik ya, itu sekali datang 60 orang. Jadi sekali datang tempat ini ramai banget. Ya tadi saya datang aja, ini banyak yang datang keluarga-keluarga. Nah kita lihat ya, kenapa sih dia bisa ramai begini dan apa akan kita apain ya orang-orang kayak gini sehingga nanti akan ngebangun pasar Muslim yang kita maksudkan. Nah ini benar-benar ramai banget dan konsepnya unik banget. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Maaf nih. Kita lanjutin ya. Mas Andi nyesel deh pokoknya nggak ikut. Nah ini cabang pertama saya bakso comot ya. Adanya di Jalan Kiai Haji Kuding, Belendung, Benda, Kota Tangerang. Ya, kalau Allah sudah ngasih jalan untuk kita, insya Allah Allah mudahkan. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan jalan saya berupa bisnis bakso comot ini dengan konsepnya, tempatnya, suasana, dan alhamdulillah sudah didapatkan. Dan mudah-mudahan setelah cabang ini akan terbentuk cabang-cabang yang lainnya khususnya di Kota Tangerang. Awalnya mungkin nanti se-Indonesia, insya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Doain ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ini teman-teman yang pengen saya ceritain ya. Jadi kalau teman-teman yang terutama yang udah pernah jalanin bisnis, ini menarik banget. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau, ini sebenarnya yang akan jadi pola kita ngebangun pasar. Saya bilang, Bang, gimana nih mau diapain nih bakso comot yang luar biasa. Jadi konsepnya ini prasmanan, orang main comot-comot aja Mas Andi ya. Makanya tadi saya nggak sadar tiba-tiba banyak banget yang mangkok tadi saya foto itu ternyata banyak banget dan jadi nafsu gitu makannya. Beda kalau kita cuma pesan bakso satu mangkok ya datangnya segitu, bayar 15.000 20.000. Tapi ini bikin kita semangat banget karena ada yang isi keju, ada yang isi cabai rawit, ada yang isi sayuran. Buat anak-anak jadi pada seneng. Ada yang isi macam-macam lah. Nah itu unik lah, luar biasa. Nah ternyata yang saya unik ya dari beliau ini, beliau tadinya ini gini, beliau itu mempersilahkan teman-teman yang mau bisnis yang sama gitu, silakan dicontek, silakan gitu, sebagus-bagus semaksimal mungkin teman-teman yang mau bisnis silakan. Tapi saya justru berpendapat gini teman-teman, ini akan jadi pola kita. Justru kalau saya ngelihat ya, ini Baba Ijal ini Allah pilih ya, ketemu jalan setelah 15 tahun, nggak mudah loh bertahan di bisnis 15 tahun dan terus berjuang. Akhirnya Allah kasih dengan konsep bakso comot ya. Dan konsepnya keren banget dan ini saya suka banget dan saya ngebayang banget ini bisa buka di berbagai daerah ya. Konsepnya gini, daripada kita cuma nyontek terus bikin nanti ada bakso Andi, ada bakso Teguh, ada bakso Siska, bakso Ustadz Rijal gitu. Dan itu menurut saya sayang banget kalau kita gayanya begitu. Nah, justru kalau pandangan saya, teman-teman, nanti teman-teman boleh kasih pandangan ya. Justru kalau kita udah ketemu orang yang kayak gini, ya, ini kita ambil berkahnya. Ya, kita akan kalau bahasa saya itu konsorsium. Jadi kita akan pakai bakso comot ini untuk semua bakso yang akan kita kembangin bareng-bareng se-Indonesia. Nanti Pak Teguh bikin bakso comot di Kota Mobagu. Ya, Bang Andi di Bogor, ya ada siapa lagi tadi Bu Maria di Tegal, ada Bu Rusdiana di Palembang, Pak Marco di Semarang, semuanya kita sama-sama bangun bakso comot. Ya, bayangin tuh, kalau kayak gitu,
itu semua orang lihat, ini bakso comot ada di mana-mana. Brandnya akan kebangun sehingga orang akan penasaran. Apa sih ini bakso comot? Mereka datang. Nah, ketika datang kita layani dengan baik, maka tempat kita akan ramai terus. Nah, konsep seperti ini akan kita bangun, teman-teman. Tadi saya sampai nanya, Mas Andi, ini Bang Rijal kalau udah ada, kabarin ya, Mas Andi. Saya sebenarnya pengen ngobrol sama Bang Rijal nih. Ada ya? Sudah. Oh, ada, alhamdulillah. Sudah ready. Ini bukan Ustadz Rijal ya, tapi Bapak Ijal ya. Ini Bapak Ijal, Bang, saya kalau buat saya pandangan saya pribadi, kenapa beliau dinikahi bisnisnya, akhirnya bisa, ya kan struggling juga tuh Bang, sewaktu pandemi struggling sekali ya dengan bisnisnya dan sebagainya, akhirnya bisa keluar dari zona struggling itu. Satu yang saya rasa beliau ini tetap kenapa dapat keberkahan, dia nggak pernah putus silaturahim Bang. Masya Allah. Dimana kan saya mantau tuh melihat di bisnis langit kan, dia komentar, dia suka doain orang bisnis orang juga. Inilah saya bilang nilai utama Bang, saudaranya ngedoain saudara yang lain. Betul. Makanya konsep konsorsium ya, mumpung ada keberkahan dari beliau, ayo. Makanya kan konsep kita dari orang soleh, kan gitu ya. Betul Bang. Nah tadi saya tanya Bang, Bang Rijal, saya tanya ke Bapak Ijal. Bapak Ijal pasti Bapak Ijal habis kena ujian. Terus Bapak Ijal bersabar, terus alokasi jalan. Dia ketawa Bang. Dia ketawa. Pasti bener nih. Kan ilmunya Ustadz Rijal kan begitu. Nah mukanya teman-teman, saya nggak ceritain ujiannya apa ya. Tapi dia cerita, pokoknya seru banget lah. Nanti kapan-kapan, saya tadinya sebenarnya ngundang dia, tapi dia nggak bisa malam hari ini, dia harus nemenin orang tuanya. Kapan-kapan lah kita undang dia, kita pengen tahu ceritanya. Tapi saya pandangan gini Bang Rijal. Yang tadi saya bilang, Allah milih beliau ya ketemu jalan dengan bakso comot ini luar biasa kalau menurut saya, dengan perjalanan 15 tahunnya. Kita nggak perlu mulai dari nol lagi. Jadi kita konsorsium bareng-bareng dan dia bersedia banget berbagi hasil, nggak harus 50-50, bahkan dia mungkin 10%, 20% aja beliau rela, yang penting kita bisa sukses bareng. Nah, konsep konsorsium inilah yang akan kita bangun nih teman-teman. Nah, teman-teman kalau yang setuju, nggak setuju bilang di kolom chat ya. Bener nih Bu Yuni, sampai Bapak Ijal itu bilang yang udah biasa di bakso bujangan, maaf ya saya sebut merek ya, itu udah dibilang udah nggak bujangan lagi, udah kawin dong ya. Artinya karena bakso comot ini dari segi kualitas menang banget, dari segi harga juga menang banget. Dan seperti ini yang akan kita bangun. Kita nggak mulai dari nol, kita nggak akan uji coba lagi dengan rasa ya, karena ini udah the best banget. Tadi Bro Egi, Mas Andi, Bro Egi tuh orang Wonogiri. Tahu Wonogiri nggak? Wonogiri tuh ahlinya bakso. Nah, dia udah nyoba, ini udah the best nih. Ini udah Wonogiri banget lah baksonya. Nah, jadi justru yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, kita akan ngebangun pola bisnis yang seperti ini. Ini contoh aja ya, ini contoh bakso. Nanti teman-teman kalau punya bisnis yang lain, ya misalkan teman-teman punya bisnis apa, ayam bakar misalkan ya. Ayam bakar Dian Setiorini misalkan. Nggak cocok banget sih. Biasanya herbalis ya kan, ayam bakar siapa sih di sini sih yang cocok ayam bakar? Ya, ayam bakar Pak Budi misalnya, Pak Budi Semarang ya. Ya, kalau memang dia kompeten di bisnis ayam bakarnya, maka kita akan konsorsiumkan. Ya, semua ayam bakar yang akan kita bangun di pasar kita ini mereknya itu, dan kita akan kerjasamakan bareng-bareng. Kita bikin sistemnya. Kita bangun pabrik bareng-barengnya, dapur besarnya, dapur masalnya dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita pengen ini nih, pengen diskusi sebenarnya. Ini sebenarnya pola yang akan kita bangun. Bayangin kalau kita punya 5 aja bisnis kayak gini, yang masing-masing kita bisa ngebangun 100 cabang nih Mas Andi ya. Karena kalau 100 kan ini kita aja ada 122. Satu orang buka satu cabang beres dong ya bakso comot ya nggak, di masing-masing daerah tinggal duplikasi sistem. Nah, ada 500 cabang dalam waktu yang jangka pendek ini kita bangun. Saya boleh bocorin omset nggak sih Mas Andi di sini? Boleh dong, biar ya. makin kepo. Ngomong pasar kan boleh lah ya kita buka-bukaan. Tadi saya ngobrol sama Bapak Ijal, Bang Rijal, Ustadz Rijal. Saya tanya nih omsetnya berapa nih? Jangan-jangan bujangan kalah nih. Ternyata dia bilang gini, kalau hari biasa nih kita buka dapur sedikit nggak apa-apa ya. Hari biasa dia omsetnya 4 juta sampai 6 juta sehari. Tahu dong tukang kuliner ya, paling tahu tuh. Kuliner itu marginnya itu bisa 40 sampai 50%, ya bersih bisa 30%.
sehari 6 juta, hari Sabtu Minggu tuh bisa 10 juta ya, atau minim-minim banget 7 juta. Jadi rata-rata sebulan dibilang 180 sampai 200 juta satu cabang. Kemudian langsung mikir warung sehat, itu cabang warung sehat itu. Ini kalah langsung sama tukang bakso, kemudian ya warung sehat bikinnya capek banget, ini tukang bakso jualan bakso ininya sama omsetnya. Bayangin tuh teman-teman, satu cabang dia bisa dapat untung 30 sampai minimal banget 20 sampai 30 atau bagus-bagus 40 juta. Satu cabang. Nah, sekarang kalau kita punya 500 cabang ya dengan 5 jenis bisnis yang masing-masing bisnis kita konsorsium dengan 100 cabang, maka taruhlah 20 juta per cabang kali 500 itu berapa? Mas Andi? Kalkulator. 1M, 1M. 2,5 M. 10M. Ya, 10M, 10M. 1M 10M. 1M. 20 kali 500, Bang. Ke 500. 20 kali 500. 10M, Bang. 10M. 10M. Ini laba loh, laba bukan omset ya, laba sebulan. Kebayang nggak tuh kekuatan dari pasar muslim? Kebayang nggak tuh kekuatan dari konsorsium berjamaah kita? Ya ini cuma dari 5 bisnis loh, belum ngomongin seafood, belum ngomongin bubur beneran, belum ngomongin Budian suka apa tuh? Nasi krauk ya. Saya yakin bukan orang Gresik doang yang suka krauk ya, orang Betawi juga suka krauk. Nasi uduk Betawi, saya yakin orang Gresik juga suka. Laksa tuh Budian aja, apalagi semur jengkol ya nggak? Kita franchisein semur jengkol Semarang, Gresik, Purwakarta juga doyan Bu Susi. Nah, kita pengen dengar nih dari teman-teman. Ya, kita pengen dengar dari teman-teman konsep seperti ini kira-kira pantas nggak kita perjuangin? Sistem join buying ya, sistem stocking buying, join stocking, join branding ya. Pokoknya semuanya join bareng-bareng together lah pokoknya. Nah, ini menurut teman-teman gimana? Boleh nih Mas Andi difasilitasi teman-teman Ya, yang mau kita ngomong. undang nih yang mau bicara langsung ya dengan Coach Faisal dengan Ustaz Rijal. Tadi yang ditanya nih ketika konsep tadi, kalau seandainya benar-benar kita seriusin jalan nih, apakah Anda setuju? Nah, atau setuju banget, silahkan kalau yang mau ngobrol langsung bisa gunakan fitur raise hand, ya atau mau komen di kolom chat juga nggak apa-apa. Tapi kita berharap nih ada yang menggunakan raise hand ya Coach Faisal ya, biar langsung energinya langsung dapet. Dia langsung terima kalau Anda meng-approve atau ada masukan lain. Ayo, kita undang. Ada yang ingin menyampaikan rasa? Setuju banget. Ayo, ada mau ngobrol langsung nggak? Apa itu? Konsep konsorsium ini Bang yang dipakai oleh perdagangan ala Khadijah, Masya ala Allah. Makanya kenapa punya modal yang kuat? Karena memang berani menitipkan ya kepada Khadijah, ya saling syirkan, lalu dibawa ke Syam. Dan tahu nih kalau kafilah dari Siti Khadijah yang punya, ya Khadijah yang punya, ini pasti diambil banyak pengusaha. Kenapa? Harganya kompetitif, barangnya bagus, orangnya baik. Artinya barang kualitasnya pun nggak mengecewakan. Ini yang Abang bilang tadi, yuk siapa-siapa yang punya produk, winning produk, ya kayak bakso comot lah, yang kayak bubur beneran lah, ini winning produk, ya tinggal kita kemas skemanya mau gimana. Kalau misalnya non-muslim pakai sistem franchise, kita nggak pakai sistem franchise, tapi sistemnya wakaf, misalnya gitu. Ngambil ini lisensinya adalah wakaf. Anda silakan wakaf berapa, kayak gitu kan cakep banget ini akan jadi kekuatan ekonomi umat yang luar biasa. Insya Allah nih. Ya teman-teman jangan sungkan, ayo siapa yang mau ngomong? Pak Budi, saya tembak aja Pak Budi di Semarang, ayo buka mic-nya. Ini lumbung. Bu Susi boleh. Pak Budi mau ngomong nggak? Pak Budi dulu ya, Pak Budi dulu. Ayo Pak. Mana? Pak Budi. Mana tuh angkat tangan nyerah apa gimana? Oh mic-nya belum diaktifin apa gimana? Tunggu. Udah mic-nya udah. Sudah Pak Budi. Ini lumbung emas nih, lumbung emas kita. Nah, silakan Pak Budi. Semarang ini sentral loh, sentral Jawa. Sentral Jawa berarti sentral Indonesia juga. Ini pusat peradaban ekonomi pasar muslim harusnya di Semarang nih harusnya nih. Masya Allah. Belum masuk Pak Budi suaranya. Pak Budi suara belum masuk Pak Budi. Coba di mic, di gambar mic-nya di offin dulu terus udah cuma mungkin headsetnya mungkin. Coba nggak usah pakai headset Pak. Coba nggak usah pakai headset, cabut dulu Pak Budi. Cabut.
Nah, Nah, Masuk ya. masuk aman, Pak aman. Budi. Masuk Pak Budi. Silakan Ini Pak Budi. seru banget nih dari tadi nih. Coach Faisal nih dasar Ya, tugas kita ngobrol-ngobrolin Pak Budi. Semarang ini harus perlu belajar banyak ini Pak Andi, Pak Andi ini. Coach Faisal, Tarijal ditunggu Semarang. Ayo. Jadi komennya gitu doang nyuruh kita ke Semarang. Ya, Semarang juara banget lah kalau kuliner itu Masya Allah ya. Itu dagu kakapnya itu nggak ada lawannya itu. Itu dagu kakap harus dilestarikan Pak Budi, dijadiin 100 cabang seluruh Nusantara itu. Mati lagi ya. Ya. cek. Nah, Nah, ya. Nah, ini terdengar nih. Ini kelihatannya ceknya nih Coach. Trouble dikit nih. Iya. Dagu kakap sama tutut. Ya, saya nunggu dikirimin, belum dikirim-kirim. Insyaallah, siap kirim besok. Ya. Jadi penasaran nih dagu kakap tuh kayak Wah, itu gimana luar gitu. biasa itu. Jadi sebenarnya Pak Budi yakin nggak nih dengan konsep konsorsium ini ya, dengan potensi daerah yang akan kita kembangin, masing-masing nanti akan mukanya kenapa kita kompetisikan ya, dan kita akan memilih bisnis-bisnis yang tadi kalau kata Ustadz Rijal itu winning product yang itu yang akan kita konsorsiumkan bareng-bareng. Nah, menurut Pak Budi gimana Pak konsep seperti itu Pak? Keren nih Coach, menurut saya sih. Sehingga masing-masing UMKM atau pemilik produk punya usaha ya, itu bisa berkembang Coach, apalagi KPM yang menggawangi, keren lah dasar. Waduh, jangan KPM mah nggak ada apa-apanya. Apalagi Harus kita hadirin jalanin bareng-bareng. Insyaallah. Yakin ya Pak Budi ya bisa jalan nih ya kita bareng-bareng ya dengan konsep ini ya. Insyaallah. Insyaallah, oke siap. Ini ada yang nanya nih Mas Andi, konsorsium itu bedanya dengan franchise apa? Jadi gini teman-teman, ini memang kita lagi coba bangun konsepnya ya. Saya belajar dari rumah makan Padang. Tahu dong rumah makan Padang. Kalau di Ciledug itu ada rumah makan Padang, apa namanya Mas Andi, yang ada 50 cabang tuh? Saudara Putra Minang. Putra Minang. Putra Minang itu luar biasa teman-teman. Dia mainnya tuh daerah Ciledug aja, tapi cabangnya ada 50 cabang, 50-an lah cabang. Jadi setiap 1 kilo ada, setiap belokan ada. Emang orang Padang begitu ya. Setiap ada pengkolan dia buka warung Padang. Ini ternyata pas saya ngobrol-ngobrol, sistemnya konsorsium bukan franchise. Jadi mereka itu pemilik cabangnya itu adalah komunitas konsorsium mereka. Mereka punya hak untuk menggunakan pakai nama Putra Minang. Nah, ini yang menarik nih, sebenarnya hak pakai nama Putra Minang. Nah, ini makanya kita pengen ketemu pengusaha-pengusaha yang nggak serakah dengan brandnya sendiri. Mereka bisa berbagi brand, tapi tetap kita menghormati bahwa sistem yang kita bangun bareng-bareng ini tentu akan ada bagi hasil kepada pemilik brand. Dan yang paling utama adalah mereka juga punya kewajiban nih pemilik brand untuk menjaga kualitas dengan sistem-sistem yang dia bangun. Contoh gini, yang paling utama pemilik brand ini harus menjaga produk itu terjaga kualitas. Jadi gini, misalkan Pak Budi bangun bakso comot ya di Semarang, maka jaminan kualitas bakso itu adalah tanggung jawab si Baba Ijal. Dia akan ngebangun dapur massal di Semarang. Pak Budi mau ngebangun 10 cabang misalkan, Pak Budi tinggal jualan aja. Pak Budi tinggal fokus sama pelayanan aja. Ya, nanti bagi hasil bisa kita hitung-hitung lah kalau itu tinggal profesional aja. Tapi brandnya, promosi bareng-barengnya, kualitas produknya, dapur massalnya ini akan dikelola secara profesional. Nah, ini yang dimaksud dengan konsorsium. Jadi brandnya itu bisa dimiliki oleh banyak orang. Ya, tapi memang ada hak dan kewajiban yang perlu kita hormatin. Nah, kalau franchise ini ada franchisor, ada franchisee. Nah, ini kadang lebih nggak adil ya, kadang lebih mengutamakan franchisornya. Nah, ini memang kita akan coba mencari sistem yang lebih adil, yang lebih rahmatan lil alamin. Kira-kira sedikit perbedaannya gitu ya. Tentu aja secara teknis banyak perbedaannya ya. Bisa jadi nanti Pak Budi bisa jadi yang punya dapur massal di Semarang juga bisa, cuma tetap akan berhubungan dengan yang pusat. Ya, jadi semuanya itu
kita jalannya bareng-bareng secara brand, secara belanja. Ya karena kalau belanjanya bareng-bareng pasti harganya lebih murah. Belanja daging sapinya bisa jadi kalau kita punya 1000 cabang bakso comot nih Mas Andi, kita bisa ngimpor sapi sendiri nih. Ya kan, bisa ngimpor sapi sendiri ini luar biasa ini. Ya, kalau kita jualan sate kambing misalkan ya, punya 1000 cabang, wah kita bisa punya peternakan sapi kambing sendiri nih, Masya Allah. Nah ini yang kita bilang join buying, join stocking, join apalagi ya, join producing, ya pokoknya join mau semuanya berjamaah. Itu ya kira-kira ya teman-teman. Nah ini ada Bu Susi nih, Bu Susi kayaknya udah gatel dia, karena dia yang paling banyak mengikuti dunia perzuman, dia udah tahu seluk-beluk pasar di lapangan, kira-kira sudut pandang Bu Susi seperti apa? Silakan Bu Susi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Coach Faisal. Bang Andi kesempatannya. Suara saya jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi yang disampaikan sama sama Coach Faisal terkait tentang konsorsium gitu ya. Menurut saya ini juga sangat menarik karena apa? Dengan adanya sistem ini, UMKM yang ada di daerah masing-masing itu akan merasa terbantu. Pertama itu. Cuman saya akan menanyakan terkait tentang bila mana yang tadi itu disampaikan bakso comot tuh contohnya Coach Faisal ya. Bakso comot itu nanti kalau untuk pengembangan di daerah-daerah lain pastinya kan di daerah tersebut akan melakukan semuanya mirip atau persis bakso comot gitu ya. Nggak boleh berbeda sama sekali termasuk tentang manajemennya. Nah, pertama itu. Kedua, yang pertama itu, tapi begini, Coach, apakah yang akan mengikuti produknya atau misalnya saya nih di Purwakarta mau mendirikan itu, artinya kan saya baru nih, Coach. Nah, itu peranan Ewa Club adalah sebagai apa gitu ya. Nah, terus yang kedua, untuk di daerah-daerah pastinya lebih banyak juga nanti yang bisa dikembangkan bersama-sama di sini. Nah, untuk yang di daerah-daerah ini, kalau misalnya kayak bakso comot tadi, pastinya Coach Faisal udah tahu lah ya berkaitan dengan bagaimana perkembangannya dan lain-lain gitu ya, termasuk laporan keuangan. Nah, yang di daerah-daerah ini pastinya kan nanti ada penilaian yang tadi akan disampaikan sama Coach Faisal, sehingga nanti akan menjadi produk yang memang bisa diduplikasi di daerah-daerah lain juga seperti itu. Nah, berarti untuk Ewa Club sendiri ini nanti selain kalau yang saya tangkap adalah berarti bisa memberikan semacam pembiayaan ya, pastinya itu gitu ya. Nah, selain itu tuh Coach, kan ini konsorsium yang tadi disampaikan sama Coach Faisal yang nantinya untuk pemilik yang pertama itu akan mendapatkan royalti lah seperti itu. Nah, Ewa Club sendiri ini seperti apa nih Coach? Saya agak kurang kurang paham di situ. Tadi posisinya Ewa Club dengan konsorsium ini seperti apa gitu Bu Susi ya pertanyaannya ya. Siap. Siap, terima kasih Bu Susi. Nanti ini nih ngebongkar dapur ini. Sebenarnya gini teman-teman, ini kan bagian dari tugas Ewa Club ya. Saya ditugasin sama teman-teman Ewa Club di divisi bisnis ini, divisi baru yang saya pegang sebelumnya Direktur Keuangan. Kita sekarang fokus di bisnisnya karena memang keuangan aja nggak cukup ya. Kita megang uang tapi kalau nggak diapa-apain jadi nggak maksimal, bagi hasil jadi sedikit. Nah, kita memang berharap bisnis ini bisa lebih produktif lah. Kita megang 57 miliar tapi bagi hasil kita sedikit. Ini pasti ada masalah di bisnis kita. Nah, makanya ini kita bergerak. Bu Susi gini, prinsipnya kan gini. Di bisnis itu pasti butuh putaran uang. Putaran uang ini bisnisnya harus bagus. Bisnis harus bagus berarti harus banyak pilihan-pilihan bisnis yang bagus. Karena kalau di dunia investasi jangan taruh bola di satu jangan ditaruh bola di satu keranjang.
dia harus banyak keranjang. Nah, makanya kita akan mulai dari 5 bisnis yang kita konsorsium, nanti 10, nanti 20 dan seterusnya. Nah, semakin banyak bisnis yang dikonsorsiumkan, pastinya dia butuh pembiayaan. Ya, contoh gini, gampangnya nih biar kebayang. Misalkan ada teman-teman punya lokasi yang sangat strategis ya, misalkan di Semarang, tapi nggak punya modal ya. Kita bisa lihat bahwa bisnis apa nih yang dipilih, misalnya bakso comot. Kita kan udah nilai bakso comot ini bisnisnya keren. Walaupun dia nggak pakai jaminan, tapi karena bisnis modelnya udah bagus dan punya lokasi yang sangat strategis, kita berani modalin. Ya, saya dalam hal ini akan memperjuangkan, saya akan tanda tangan nih, berani modalin 100 juta aja saya berani gitu. Karena jaminannya bukan cuma sekedar siapa yang jalanin bisnis di daerah itu, tapi bisnis modelnya itu jadi jaminan. Ya, makanya kewajiban konsorsium ini memang adalah joint branding ya. Ketika brandnya makin kuat, dia buka di mana aja dengan asal lokasinya bagus, pasarnya ada, dia akan menarik untuk kita kerjasamakan. Makanya dalam hal ini peranan Ewakep ya pasti di pembiayaan, pasti akan ada. Tapi sebenarnya bukan itu, Bu. Itu kan bonus aja ya. Itu yang akan akhirnya dapat margin bagi hasilnya gede, sehingga nanti fundingnya tambah gede, Ewakep tambah besar, maka kita akan punya aset tambah banyak dan kita akan bisa ngebangun pasar muslim. Tapi yang terpenting adalah fungsi Ewa Club di sini sebenarnya yang paling jangka pendek ini adalah pembinaannya, ngebangun sistemnya. Ini bakso comot ini baru berapa bulan, mungkin belum teruji ya, mungkin belum 1 tahun 2 tahun. Tapi karena saya tahu Baba Ijal ini udah 15 tahun ngebangun bisnis kuliner, saya udah tahu sepak terjangnya. Ketika dia ketemu jalan, ini feeling saya ya. Kalau orang udah ketemu ujian bertahun-tahun dia bersabar, terus Allah buka jalan, maka disitulah banyak keberkahan. Maka saya bilang Baba Ijal, ini kita istilahnya kita manfaatin keberkahan yang Allah kasih ke Baba Ijal, diperluas lagi ke banyak orang, berkahnya makin banyak. Kalau Baba Ijal makan ini sendirian, saya khawatir maka kurvanya akan cepat turun dia. Karena istilahnya, Allah udah kasih nih, kamu kesabaran 15 tahun ya saya kasih nih, bonusnya sekian, mungkin 2 tahun 3 tahun udah bisa beli rumah, beli mobil, selesai gitu. Tapi kalau dikonsorsiumkan, keberkahan ini akan banyak yang merasakan, maka Baba Ijal sendiri akan nggak habis-habis tuh. Saya yakin tuh, mungkin dia bisa beli surga ya dengan banyak sedekah yang luar biasa. Nah, ini yang kita pengen bangun. Nah, fungsi Ewa Club selain pembiayaan, Bu Susi justru pembinaan. Pembinaan, ngebangun sistem, ngebangun konsorsium, ngejaga bisnisnya ini tetap berjalan dengan baik, dan yang paling utama adalah mengajak anggota-anggota yang lain untuk ikutan konsorsium. Ya. Nah, ini yang paling utama nih karena kita punya anggota 29.000 ya. Makanya kita berharap banget nih Mas Andi dan teman-teman setiap Senin malam ini kalau bisa semua anggota hadir gitu. Kan target kita nih 5.000 orang nih sampai Desember. Setiap Senin malam kita ngobrol-ngobrol begini aja. Ngebangun potensi, siapa tahu Bu Mistin tiba-tiba keluar potensi bisnisnya gitu ya. Nanti Pak Henry di Bali juga, itu luar biasa. Dan pikiran kita tuh bukan cuma bisnis kuliner, teman-teman, banyak banget bisnis yang lain yang kita bisa kembangin bareng-bareng. Yang kedua, Bu Susi, masalah konsep di daerah, setiap bisnis itu kan kita pasti akan sesuaikan ya. Baksonya di Tangerang rasanya begini. Ya, ketika kita main ke Padang bisa jadi bakso rendang. Saya waktu ke Padang, Bu Susi, saya makan bubur Bandung, tapi rasanya rasa Padang. Nah, dia cerita gini, Pak, awal-awal saya jualan bubur, bener-bener rasa Bandung tuh nggak laku. Saya tambahin bumbu ala-ala Padang, laku banget. Ya, tapi namanya tetap bubur Bandung. Nah, maksud saya setiap sistem itu fleksibel, disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing ya. Mungkin kayak misalkan di Pak Teguh di Kota Mobagu mungkin baksonya ada sagunya ya kan. Ya kan karena di sana emang banyak kan sagu dan lain-lain ya. Mungkin nanti di Aceh mungkin bumbunya lebih tajam kayak bakso Sony itu kan tahu ya di Lampung itu kan dia kayak rempah ya. Mungkin orang Sumatera memang senangnya demikian. Jadi sebenarnya bisnis itu fleksibel. Cuma yang rigid ya, yang nggak bisa diganggu gugat adalah nah ini yang Bang Rizal akan sampaikan, adab berbisnis kita yang nggak boleh fleksibel ya. Kalau jujur harus jujur ya, kalau nggak boleh nukarin ngurangin takaran, nggak boleh nukarin takaran. Nah ini yang nggak boleh berubah di daerah-daerah. Tapi secara bisnis rasa, bukan kualitas ya, rasa, varian,
cara pelayanan, ya cara bahasa ini sangat fleksibel. Nah gitu mungkin Bang Rijal mau nambahin. Iya, betul Bang. Setuju. Karena memang konsep dasarnya mesti kita balikin dulu. Bisnis apapun konsep dasarnya ini harus karena Allah, ilallah. Takutnya tuh sama Allah, bukan tentang MOU, perjanjian, kerjasama nanti kayak gimana, bukan. Tapi bagaimana kita benar-benar takutnya tuh sama Allah, bahwa kita bisnis ini karena Allah. Karena Allah juga yang ikat hati kita berkumpul nanti. Ya kenapa pasar Madinah jadi? Karena tahu dasarnya karena Allah semua ini. Karena Allah semua. Ya mereka menolong agama Allah, menolong saudaranya. Karena mereka tahu ya, menolong saudaranya bagian dari keimanan. Dan ketika menolong kesulitan saudaranya, Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Jadi konsep-konsep ilahiyah ini yang memang harus kita kuatin. Makanya Iwa Klub Mengaji jadi syarat penting buat kolaborasi, buat kita bisa sinergi berjamaah. Kan di sini tempatnya ngajinya kita, tempatnya saling menguatkan ruh kita. Nah kayak begitu, Masya Allah ya. Jadi semoga ya betul seperti Bang Faisal bilang tadi, ini ada hal yang dasar yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana adab-adabnya sesuai aturan main, jangan sampai nabrak syariat sehingga perjalanan kita atau bisnis yang kita lakukan penuh keberkahan. Ya, dan yang perlu kita perhatikan saat ini adalah memperkuat ukhuwah kita ya. Ukhuwah kita benar-benar kita serius ini. Jadi memang ECM misalnya seminggu sekali, tapi 6 hari sisanya kita silaturahim, kita bikin grup besarnya, kita berkoordinasi, berkolaborasi, diskusi membangun, sehingga setiap kali ECM ada nafas-nafas gebrakan yang makin menguatkan gitu. Jangan tunggu kendor 6 hari nggak ngapa-ngapain, justru nanti 6 harinya itu kita diskusi di grup besarnya, gimana saling menciptakan kebaikan-kebaikan ya. Tentu kalau kita sudah silaturahim di grup, insya Allah berarti kita sedang membangun kekuatan ukhuwah. Ta'aruf lebih kuat, potensi daerahnya apa, silakan company profile yang sedang dijalani juga disampaikan di grup, sehingga kita tahu winning produk kita banyak banget nih dari Sabang sampai Maroke misalnya seperti itu. Nah ini menjadi spektakuler nih. Pasar muslimnya insya Allah kita mulai nih kayak begitu. Betul. Makanya kita punya tanggung jawab nih Bang, saling sharing informasi ya. Nanti Mas Andi dan tim perwakilan daerah, bukan hanya perwakilan daerah, kita semua lah, terutama yang udah hadir, harus komitmen hadir terus nih setiap Senin malam ngomongin tentang ngebangun pasar muslim. Bagus-bagus setiap orang setiap Senin malam ngajak minimal 2 orang. Wah kalau pekan depan ngajak 2 orang berarti 300 orang Mas Andi. Pekan depannya lagi berarti 600 orang dan seterusnya. Nah ini yang berharap kita sampai Desember berharap ada 5 orang partisipan yang hadir di setiap Senin malam. Ya kita sebenarnya pengen manas-manasin dulu biar nanti kalau ada pembicara tamu, pembicara kelas nasional yang paling enggak ya 1000 orang, ya 500 orang ini bisa hadir. Makanya minta tolong juga dari teman-teman semua. Baik nih Mas Andi, ada juga yang ini bahasan yang sebenarnya akan kita bahas terus ya karena sebenarnya pasar ini kan agak unik ya. Saya coba ini nih, saya buka slide sedikit ya. Bahkan Sayyidina Umar ya. Ini mana nih slide-nya? Oh ini yang selanjutnya. Nah ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh dia saya coba searching ya. Dan ini menarik banget. Menarik banget. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai memerintahkan ajudan-ajudannya itu ngetes orang pasar tuh dites nih, Satrijal. Teman-teman semua dites. Jadi yang orang pedagang-pedagang di pasar dites sama Umar bin Khattab. Mereka tuh udah paham belum ilmu muamalahnya? Ya sampai dia memerintahkan kepada orang-orang pasar tuh dia bilang la yabi fisu kina. Jadi nggak boleh nih berjualan di pasar illa kecuali ya mankot tafaqoha fiddin. Jadi yang benar-benar udah paham tentang muamalahnya. Nih maka dikuatin lagi di slide selanjutnya, benar-benar nggak halal. Yang nggak halal nih orang yang melakukan akad jual beli kalau dia belum menguasai fikih muamalah. Nah ini yang luar biasa nih teman-teman. Ini kayaknya sih ya kita mungkin harus begitu juga gitu. Mungkin selama ini kita bermain di pasar
Tapi kita belum ngerti fikih muamalahnya, kita belum ngerti hukum-hukum jual belinya. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Nah, makanya kita akan belajar terus nih. Ustadz Rijal ya yang akan dalemin banget nih tentang siroh, tentang apa istilahnya, tentang kenapa Rasulullah ngebangun pasar dan bagaimana ngebangun pasar. Nah, menariknya teman-teman ya, ini kita Ewa Club dan KPM akan ngebangun namanya Global Muslim Partnership. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini Satrijal, ini saya tertarik dari program ini adalah kalau teman-teman lihat ustadznya, ya, ini bukan yang depan ya. Ini ustadznya tuh ada Ustadz Dwi Condro, teman-teman paham ya. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Sidik Al-Jawi, ini fikihnya nih fikih ke kanan banget ya. Kalau bahasa fikih itu ke kanan banget. Istilahnya agak ekstrim kanan gitu. Nah, tapi kalau buat saya fikih itu cari aman yang begitu. Kalau fikih ya, maksudnya kalau tentang agama kita cari aman yang begitu. Makin kita cari aman, maka makin aman lah agama kita. Nah, makanya ini teman-teman Ewa Club insya Allah nih, saya di divisi bisnis menyarankan teman-teman nanti ikutan. Ini gratis nih teman-teman. Ada free webinar, teman-teman bisa ikutan. Nanti saya akan koordinasi dulu sama Mas Andi dan Purwada. Kita wajib banget untuk belajar ilmunya. Ya, belajar tentang fikih muamalah, kita belajar tentang ilmu pasar. Ini juga ada guru kita Ustadz Randy Reza ya, dan ini berharap ini jadi kalau lihat dari foto-fotonya teman-teman ya, ini bisa menyatukan banyak ustadz yang beda fikroh gitu. Nah, kemarin Ustadz Rijal saya menarik juga. Ternyata teman-teman Salafi ini, teman-teman Salafi ngebangun pasar juga luar biasa. Mereka punya brand namanya Teman Tajir, Ustadz Rijal. Teman Tajir, bahasanya Teman Tajir. Di KPM namanya Tajir Club ya. Ini Teman Tajir. Nah, dia bikin pasar, bikin pameran di PIM, di Pondok Indah Mall, nyewa 1 lantai. Bayangin nih, orang-orang teman-teman Salafi, tahu dong karakter Salafi yang luar biasa itu. Beliau open banget ya, dia sampai nyewa Pondok Indah Mall 1 lantai. Bikin pameran tentang pasar muslim. Bayangin tuh, dunianya udah begitu, segitunya. Nah, berarti memang kita nggak salah nih teman-teman ngebangun pasar. Baik lagi teman-teman ke ilmu ya, makanya nanti saya akan banyak ngedampingin teman-teman dengan konsep KPM, yaitu dengan konsep dasar bisnis langit. Nah, ini yang akan kita bahas jangka panjang terus-terusan ya. Karena kalau ngobrol sama Bapak Ijal, dia jalanin ini. Kemarin Bu Dian juga ngajak orang Sukabumi ke rumah saya. Bu siapa Bu Dian namanya? Lupa saya. Bu Dian juga namanya, Teh Dian. Juga. Bu Dian ini menarik juga nih, teman-teman. Saya cerita sedikit aja. Bu Dian ini ahli gizi, ya, ahli gizi. Ahli gizi harusnya bisnisnya apa? Harusnya bisnis kuliner atau bisnis makanan sehat. Tapi qadarullah dia pakai ilmu KPM itu dia ikutin maunya Allah aja. Ya, dia kuatin sahadatnya biar dapetin ide bisnis yang keren atau value-nya, value creation. Nah, ketika dia pengen beli alat kuliner, nggak tahu kenapa pokoknya dia ditengokin ya, mungkin Allah gerakin muka dia tuh ke mesin jahit, Satrijal. Bayangin ya, ahli gizi tiba-tiba di pasar itu diarahin sama Allah untuk beli mesin jahit. Bayangin, dia bingung, kenapa saya tiba-tiba jadi cinta banget sama tuh mesin gitu. Mesin jahit, bayangin dari ahli gizi ke mesin jahit. Qadarullah dia beli tuh, Sat. Dia beli mesin jahit, dia bawa pulang, dia nggak tahu mau diapain, dia berani aja masang pelang di depan gangnya, terima konveksi. Bayangin ya, ini luar biasa nih konsep jurus langitnya nih. Tiba-tiba banyak yang datang minta jahit. Dia bingung teman-teman, dia bingung nggak bisa jahit, dia bisanya masak, tapi banyak orderan. Ini nggak masuk akal lah kalau orang bisnis kok bisa milih bisnis yang bukan pakemnya ya. Tapi lihat cara Allah ya. Ternyata tetangga dekatnya ini tukang jahit lagi nganggur. Mungkin Bang Rijal bisa bahas ya, itu mungkin doanya dia tuh. Doanya tukang jahit lagi nganggur, tetangganya tiba-tiba si Budian ini beli mesin jahit, pastinya arahan Allah ya. Dia bawa pulang orderan banyak, tiba-tiba ketemulah tuh sama tetangga. Yaudah Bu, saya jahitin. Dari situ dia bisa beli rumah, saya beli mobil, Sat.
kemarin dipakai Budian. Bisa nyewa ruko, bisa punya karyawan banyak, Masya Allah ya. Bisa beli mesin harganya ratusan juta. Ya, itu dia bilang jalanin konsep dasar bisnis langit. Ya, dalemin konsepnya. Ya, cuma sederhana nih teman-teman. Satu slide, KPM itu cuma satu slide yang paling utama. Satu slide ini, yaitu memadukan rukun Islam dengan rukun bisnis. Jadi pelan-pelan teman-teman ya, saya coba sampaikan di awal ini bahwa ini perjalanan panjang kita ini butuh senjata, butuh metodologi ya, butuh apa istilahnya ya, butuh pola yang kuat. Nah, sebenarnya alhamdulillah kita di KPM punya nih metodologinya. Maka nanti kita akan kuatin pelan-pelan lebih dalam lagi tentang konsep dasar bisnis langit yang lebih dalam. Nah, Baba Ijal udah make dan alhamdulillah dapat jalannya. Kemudian di Sukabumi juga begitu, banyak teman-teman di KPM juga udah begitu. Nah, maka ini akan kita pakai juga untuk ngebangun pasar muslim. Karena pasar muslim ini orang-orangnya harus ngerti tentang ilmu pasar. Tentang fikih muamalah, teman-teman nanti bisa ikutan Global Muslimpreneurship. Ya. Kalau tentang ilmu bisnisnya, strateginya nanti di KPM. Nah, fungsinya Ewa Club ini adalah memfasilitasi teman-teman. Makanya teman-teman beruntung banget kalau jadi anggota Ewa Club karena pasti semuanya harganya spesial. Gitu ya Mas Andi ya. Harganya spesial banget lah pokoknya. Kalaupun gratis kita kasih gratis kalau yang bisa gratis ya. Kalaupun yang berbayar kita akan kasih murah. Nah, ini teman-teman mudah-mudahan yang kita bangun ini bukan cuma sekedar omong omdo doang gitu ya. Kita memang pengen konkret, kita pengen perang riba dengan program-program konkret, kita pengen bangun pasar dengan program-program konkret ya. Dan kita pengen teman-teman ini bareng-bareng kita punya jiwa apa namanya? Jiwa pejuang yang kuat. Nah, setiap Senin malam lah ini kita akan berjuang bareng-bareng. Mungkin dari saya cukup sekian, Mas Andi. Satrijal mungkin mau nambahin atau teman-teman mau ada yang disampaikan, silakan. Satrijal, silakan Satrijal. Kayaknya ini aja nih, Mbak Andi, pastikan kita bikin landing grupnya. Jadi kita bisa diskusi terus maraton. Setiap pekan kita kita sharing hasil diskusi kita. Semoga gerakan ini jadi gerakan masif dan nyata. Benar-benar kita bisa mulai gitu, sehingga betul-betul kekuatan the power of pasar muslim ini benar-benar terasa di umat. Itu Bang Andi kalau saya. Baik, terima kasih Satrijal. Baik kawan-kawan semuanya, adakah yang masih ingin menyampaikan rasa ya terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Coach Faisal dan Ustadz Rijal? Silakan, saya masih buka nih buat Anda yang ingin berbagi rasa atau menyampaikan hal-hal, atau ada yang ingin menguatkan ya, atau ada yang ingin berbagi pengalaman ya dari apa yang sudah dijalankan bisnisnya sehingga ini menjadi hasanah atau keilmuan yang baru juga untuk kita. Silakan, boleh saya buka dulu. Ada yang ingin bertanya atau cerita? Sepertinya udah pada pengen buru-buru. Oh, ada nih dari Bu Heni. Ya, Bu Heni, assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Heni, mau bertanya atau mau berbagi rasa atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, assalamualaikum buat semuanya, terutama Coach Rijal dan Ustadz apa tadi? Coach Faisal sama Ustadz Rijal. Iya, Coach Faisal sama Ustadz Rijal. Maklum saya perdana ikutan ini. Kapan juga nggak open kamera karena kalau malam tuh saya udah tinggal sambil baring-baring gitu. Jadi udah lelah banget. Saya bukan cerita sih, mestinya latar belakang flashback ini kebenaran. Saya ketemu ini kebenaran banget, alhamdulillah qadarullah ditemukan di sini. Saya lagi nyari usaha. Saya kerja maksudnya ngajar. Ngajarnya itu yang dari pagi sampai sore. Saya masuk jam 6.50, pulang jam 3.45 dengan sistem pabrik tuh, walaupun itu udah sekolahan gitu. Dan saya lelah banget, makanya saya nyari bisnis. Selama ini saya jadi reseller, tapi kayaknya jadi reseller itu kurang berkembang karena emang kurang nampol ya Bu.
Kurang nampol ya Bu, kurang nampol. Iya betul. Makanya pas Coach Faisal bilang gini, setuju banget. Sebenarnya gini, apa sih konsorsium itu begitu? Saya punya teman di sekolah nih, tiga orang jalan bareng bersama nih dari Akikah. Akikah itu bisnis Akikah. Yang satu teman saya punya modal banyak, dia berani ikut macam-macam lah cara pemasaran, cara macam, pokoknya semua dia ikutin dengan dengan pelatihan-pelatihan yang jutaan-jutaan itu, dan dia yang berhasil. Dua temannya ini yang ngajakin dia, yang ngasih resep dia ini kurang berhasil gitu. Maksudnya ke kita nih sebagai temen harusnya kan nggak boleh egois sih, kalau kita kayak Otrija bilang kita maju bersama nih kalau konsorsium kayak gini gitu kan. Jadi gimana orang muslim itu mau maju semua rame-rame kalau dia sendiri setiap ditanya sama teman, ajarin Ana dong bisnis ini Akikah gimana caranya, ribet gini gitu. Jadi itu aja sih Coach. Jadi dengan adanya ini kebenaran saya pengen bisnis ya pas banget ketemu, mudah-mudahan kedepannya saya bisa gabung terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Faisal jangan dijawab dulu sebentar. Ya sekalian saya ingatkan ya Bu Heni, tolong diisi link absensi ya. Jadi kami bisa bantu follow up nantinya. Sekalian juga buat para peserta yang lainnya yang hadir malam hari ini juga pastikan Anda mengisi link kehadiran. Silakan ke Faisal atau Satrijal yang mau jawab, silakan. Ya, saya dari sisi profesional bisnis ya. Sebenarnya gini teman-teman. Memang kita pahami nggak semuanya bisa jalanin bisnis dari sisi, terutama dari sisi kesibukan ya, mungkin ada yang PNS, ada yang memang sudah nyaman dengan pekerjaannya. Memang kita sarankan jangan langsung nafsu resign pengen bisnis gitu ya, karena yang udah biasanya kalau resign nggak pakai desain itu setelah resign 3 bulan 6 bulan bangkrut nanti menyesal bisnisnya terus kerja lagi. Nah, memang dengan sistem konsorsium ini kita justru akan membuka peluang bukan hanya menjalankan bisnis, tapi bareng-bareng punya bisnis. Jadi punya bisnis ini kan nggak harus jalanin bisnis. Misalkan gini, tadi Bu Heni misalkan masih ragu dengan bisnis, misalkan ya masih pengen kerja, bukan hanya Bu Heni, pasti banyak yang seperti ini. Bisa jadi untuk awal ini ikutan konsorsium permodalannya aja. Misalkan nanti dalam satu kota mau buka cabang bakso comot, misalkan 2 cabang misalkan ya, butuh dana misalkan 100 juta. Maka ini konsorsium nih, 100 orang misalkan ya, atau 50 orang, patungan lah. Nanti ada yang dia bersifat investor, ada yang bersifat eksekutor. Nah, konsep konsorsium ini yang akan kita matengin bareng-bareng teman-teman. Memang nggak mudah, memang pasti banyak tantangan, memang pasti banyak gesekan, tapi ini memang harus kita perjuangkan. Ya, kalaupun nanti ada masalah, ya ini kita akan terus cari jalan keluarnya. Pasti saya yakin banget ini jalannya nih. Tinggal masalahnya ketemuin aja, nanti Allah akan bantuin caranya seperti apa. Karena makanya kita pilih bisnisnya ini yang bukan cuma trial error ya. Bisnisnya yang udah terbukti bagus ya, yang sudah teruji bagus, yang kualitasnya juga nggak diragukan, yang risetnya juga udah bagus, pelanggannya udah kebentuk ya, maksudnya udah siap diterima pasar, maka nanti buka dimanapun yang punya potensi tempat bagus, maka ini punya peluang untuk berhasil. Tinggal masalahnya nanti support dari doa bareng-bareng gitu ya. Nanti Ustadz Rijal tuh saya kebayang tuh saat yang konsorsium ini bisa ngadain mabit bareng-bareng, mereka doa bareng-bareng, mereka bisa apa istilahnya ya, jurus langitnya bisa jalanin bareng-bareng. Ayo Ustadz Rijal nanti perintahin semuanya tahajud bareng-bareng, doain bareng-bareng bisnisnya yang konsorsium itu. Nah itu jurus-jurus langit itu yang akhirnya akan mengundang keberkahan. Nah, mungkin dari saya itu Mas Andi, dan ini jadi peluang teman-teman nggak punya alasan. Aduh, saya nggak bisa bisnis. Ya, emang nggak harus punya bisnis dulu. Teman-teman, ya mungkin nanti dari segi permodalan atau mungkin bahkan teman-teman, yaudah deh, saya berani resign, saya jadi karyawannya dulu deh. Saya jadi CS-nya bakso comot, nggak apa-apa juga. Nah, dari situ nanti mental bisnis akan kebangun. Ya, mungkin Ustadz Rijal nambahin dari sisi jurus langitnya. Silakan Ustadz Rijal. Ya memang kalau bisnis biasanya orang nggak mau ngasih tahu rahasia dapurnya, pasti begitu. Kenapa? Takut bersaing gitu ya. Inilah konsep kalau orang bahasanya apa ya? Kalau masih khawatir perihal rezeki, padahal rezeki kan sudah memang sudah diatur. Nah enaknya memang kenapa kita gabung bareng-bareng?
Ya rahasia itu nggak ada rahasia di antara kita, yang penting kita berjamaah kan gitu. Kita gede bareng-bareng, ya besar bareng-bareng. Insya Allah pas banget Bu Heni, Insya Allah. Jadi ini jadi wadah yang tepat kalau mau mulai bisnis bareng-bareng. Sudah ada winning product, kita sebutnya winning product, produk pemenang, dan itu bisa kita install di tempat kita masing-masing. Lihat demand-nya, nanti akan diajarin tuh di ilmu KPM ada tuh. Bagaimana kita mau mengenal daerah kita, ya market kita, sehingga kita ketika launching winning product yang sudah kita pilih, insya Allah benar-benar jadi pemenang. Insya Allah seperti itu Bang Andi. Insya Allah. Betul. Justru biasanya Bang, tadi mau ngobrol sama Baba Ijal, kenapa dia rela ya dikonsorsiumkan itu, karena makin serakah dengan apa istilahnya ya, dengan bisnisnya masing-masing kita, itu ketemu pasti akhirnya dengan artinya nggak lama lah ya. Makanya kan kalau bahasa dalilnya itu intan surullah yang surkum wa yusabit agdamakum gitu. Kalau kita fokus nolong agamanya Allah, termasuk berjamaah ini kan juga bagian dari ikhtiar kita intan surullah ya. Maka Allah akan tolong bisnis kita, dan yang paling keren adalah Allah akan mengkokohkan. Mengkokohkan itu kan berarti kan dari segi kekuatan bisnis dan kelamaan bisnis kita, daya tahannya. Nah, makanya konsep seperti inilah perpaduan antara jurus bumi dan jurus langit ini yang akan kita mainkan di konsep membangun pasar, ya, sehingga makin banyak nanti pengusaha-pengusaha yang lahir melalui program kita, sehingga nanti daya belinya makin besar, ya, sehingga nanti jual beli kita makin besar, ya, maka disitulah akan kebangun pasar, karena pasar itu nggak terpisah dari demand dan supply dan demand. Makanya kita akan nguatin demand-nya, artinya permintaan, daya belinya besar. Ya gimana cara daya beli besar? Ya ciptakan dulu banyak pengusaha-pengusaha yang sukses, sehingga mereka akan punya aset banyak, mereka daya belinya besar, bahkan bisa beli bukan hanya untuk diri dan keluarga, dia bisa beli buat anak yatim, dia bisa beli buat tetangganya, buat orang lain. Nah, inilah akan kebangun pasar yang bisa jadi nilainya itu jauh lebih besar daripada pasar konvensional atau pasar kapitalis yang memang sudut pandangnya hanya dunia. Tapi kalau sudut pandang kita akhirat, ya kita biasa beli cuma 5 juta untuk keluarga, tapi kalau kita punya uang banyak, kita belinya bisa jadi buat orang lain bisa lebih banyak. Nah, inilah akan ngebangun pasar yang penuh dengan keberkahan. Mungkin gitu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Rijal dan Coach Faisal. Ini malam hari ini luar biasa ya. Insya Allah kebakar semua ya, jadi langsung pengen buru-buru ya, langsung pengen dieksekusi, tapi sabar ya, insya Allah kita sama-sama belajar bareng. sedang diformulasikan yang terbaik seperti apa bentuk konsorsiumnya ya, itu ya Coach Faisal ya. Jadi pastikan Anda selalu hadir, minimal dulu nih ya. Jadi sekarang ikhtiar yang bisa kita lakukan bersama adalah hadir sepenuh hati, sepenuh rasa ya, setiap Senin malam di acara Ilmu Mengaji ini. Dan pastinya jangan Anda sendiri, ajak juga kawan-kawan Anda, saudara Anda, bahkan keluarga Anda sendiri untuk hadir. Sehingga semakin banyak orang yang tahu, ya semakin banyak juga syiar kita untuk mengajak orang sama-sama membangun pasar muslim ini. Baik, ada yang mau ingin sampaikan closing statement dari Ustaz Rijal? Ya, kawan-kawan, seperti yang selalu saya sampaikan, ya seperti tadi Bang Faisal juga sampaikan, wah ini memang sudah waktunya, insya Allah kemenangan hadir gitu ya, udah jadi sunatullah, tinggal siapa aktor-aktor yang terlibat. Nah, semoga kita maka di pasar muslim ini ayo bergabung, insya Allah. Kenapa penting sekali absen diisi? Karena kita akan coba mendata, kita akan landingkan dalam satu grup, sehingga nanti informasi update, karena kalau nunggu seminggu kan kelamaan, informasi update bisa harian. Kayak termasuk tadi Bu Mega nanya tuh, Bu Syahri Mega, anak saya mau exchange ke Turki, kira-kira ilmu apa yang perlu dibekali? Insya Allah informasi ada di situ tuh, nanti disampaikan ketika Kampus Pengusaha Muslim buka kelas lagi khusus buat bisnis langit dan sebagainya. Ya kawan-kawan, memang ini visi besar sekali, besar banget ini yang mau kita kerjakan. Tapi insya Allah ketika kita sama-sama saling menguatkan, terus menjadi bangunan yang kokoh seperti yang Allah mau, yang Allah suka, insya Allah pasti kita akan mendapatkan keberkahan keridhaan Allah. Jadi jangan sampai tunda ya, bergabung, bergerak bareng gitu ya, aktif bareng. Dan apalagi pertemuan minggu depan juga dihadiri oleh Ustadz Bobi yang secara
Quran hebat banget, luar biasa. Beliau akan menceritakan bagaimana membangun pasar muslim dari sisi kekuatan Quran. Jadi pastikan hadir dan ajak orang yang banyak gitu. Jangan cuma kita doang. Akhirnya apa? Kita punya keluarga besar ya, keluarga besar di klub mengaji ya, makin kuat keberjamahan kita, insya Allah kita makin hebat lah, makin keren insya Allah. Mungkin dari saya itu Bang Andi. Insya Allah. Bener Masya ya, Allah. Mas Faisal. Mas Andi berarti Ustadz Bobby minggu depan ya baru nggak saya Iya, 29. minggu depan. Nah, ini harus hadir ini, nggak boleh enggak nih, luar biasa beliau itu. Mungkin saya sedikit cerita ya, Ustadz Bobby ini teman-teman, beliau itu penggerak Quran yang luar biasa ya, dan sepak terjangnya itu disupport oleh banyak pengusaha-pengusaha Indonesia terutama yang mereka nggak pelit-pelit ngasih ruko, ngasih lahan, ngasih pesantren, ngasih masjid, ngasih harta, jiwa mereka itu untuk ngebangun. Karena didasari sama Quran. Itu mau orang Salafi, mau orang Hizbut Tahrir, mau orang Ikhwan, macam-macam itu bisa bareng-bareng bergabung. Makanya ngebangun pasar ini yang paling utama adalah basisnya Quran. Karena ini nggak ada perbedaan. Ya kalau basisnya fikih perbedaannya banyak. Tapi kalau basisnya Quran, ini nggak akan ada perbedaan. Karena Quran kita sama insya Allah. Nah makanya minggu depan wajib hadir nih teman-teman. Insya Allah ya bareng-bareng. Kalau bisa kita satu orang ngundang 5 orang. Bisa dapat ya mudah-mudahan 500-an orang lah. Mas Andi pekan depan bisa hadir semua nih insya Allah. Dan sayang banget karena beliau itu walaupun basis Quran tapi pemahaman bisnisnya juga kuat. Ya beliau ngelola 44 pesantren, 500 rumah Quran, beberapa perusahaan yang mensupport mereka karena pesantren dan rumah Quran semuanya gratis Mas Andi. Nah ini yang luar biasa kalau udah megang Quran semuanya Allah mudahin. Maka insya Allah teman-teman pekan depan kita akan belajar gimana caranya melalui Quran kita bisa ngebangun pasar muslim insya Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah makin penasaran ya. Jadi pastikan minggu depan Anda hadir lagi ya di acara Iwakot Mengaji. Dan terima kasih ya Bapak Ibu. Pastikan juga Anda mengisi link kehadiran, ya, link konfirmasi karena ya nanti minggu depan insya Allah akan kita umumkan peserta atau yang hadir hari ini nih ya, yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari sponsor. Ya, jadi tunggu minggu depan akan kita umumkan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, siap datang ke Tangerang. Ditunggu ya Pak Budiono ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Coach Faisal, terima kasih Ustadz Rijal. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ingatkan juga pastikan Anda mengisi link kehadiran ya, link kehadiran hari ini ya, tadi sudah diberikan ya absensinya, semoga apa silakan Anda mengisi karena tadi tunggu berarti saya bantu lagi ya untuk mengirimkan link kehadiran mana? Tunggu sebentar ya. Udah tuh, Mas. Ya. Udah. Siap. Baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kita tutup ya sama-sama pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang Anda terima hari ini ya, informasi yang Anda terima hari ini dan juga pengetahuan baru yang Anda terima malam hari ini Anda bisa bagikan ya, dan ajak undang juga orang semakin banyak untuk hadir. Apalagi tadi sudah dibocorin ya sama Coach Faisal profil pembicara yang insya Allah akan mengisi Iwakot Mengaji di pekan depan. Baik, sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa qadar majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dasyat. Faisal. Rijal, ayo. Kangen Tutut. Ustadz Rijal bukan Tutut yang Faisal. Ada deh. Apa tuh Pak Budi? Keren.
Nasi goreng. Wah, nasi Doli itu goreng. Bang Doli baru muncul Bang Doli. Wah, Muncul akhirnya. Yang tahu itu loh. Tahu Pak Faisal, Ustaz Rizal. Masya Allah. Yang mana? Tahu. Ya, tahu pong. Wah. Pokoknya siap-siap nih Semarang nih harus ngirimin produk yang terbaiknya ini. Ditunggu Siap. tuh Bang Budi tuh tantangannya. Itu ada wakilnya itu tadi, Bu Dwi Yuni. Masya Allah. Iya, pokoknya Mbak Sinta. Tanti. Tuh, udah keren tuh. Tanti. Pengusaha UMKM dahsyat itu. Terima kasih ininya Ketua Miskin, semangat. Bu Dwi Semarang, Bu Maria, Pak Supriyadi, Bang Supriyadi nih. Waduh, bisnisnya mantep. Nanyain Bang, kapan itu ada KPM lagi katanya? Oh, KPM kolaborasi sama Muslimpreneurship. Kita kolaborasi, nanti teman-teman bisa ikutan Global Muslimpreneurship. Nah, ini nanti bocorannya sedikit, kemudian kita akan bangun perwakilan daerah nih. Teman-teman siap-siap yang di daerah mau concern di ranah bisnis ya. Ini memang fokus ke bisnis. Nanti akan bikin cabang-cabang di daerah. Jadi KPM cabang Semarang, siap-siap Pak Budi. KPM cabang Jambi. Nah, sampai di Turki alhamdulillah udah ada teman-teman yang Masya Allah. Malaysia, di Hong Kong. Nah, siap-siap nih, pokoknya teman-teman kita bergerak bareng. Coach, KPM cabang Jambi siapa ya, Coach? Priyadi siapa lagi? Pokoknya lewat klub mengaji ini teman-teman lah nanti yang pegang. Nanti akan dibentuk kayak komunitas ya, Coach ya. Tapi benderanya Global Muslimpreneurship karena ini kita akan memang pakai itu brandnya. Kalau KPM ini kan bahasanya bahasa Indonesia ya. Kalau Global Muslimpreneurship ini akan insya Allah sampai ke mancanegara lah. Kita akan buka jaringan pasar kita ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Amerika dan lain-lain. Nah, makanya kita butuh dukungan dan doa dari teman-teman semua nih, insya Allah. Amin. Saya ngintil aja deh. Baik, Bapak Ibu. Saya yakin Anda juga masih makin penasaran kan, makin panas. Tahan ya, Coach ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya Itu izin ada ya. Bu Sri Mularti tuh, Bang Faisal, dahsyat tuh. Oh, wajib Bu Sri mah. Doanya itu, sholatnya itu, Masya Allah. Hobinya sholat. Ada orang hobinya sholat. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya saya izin ya mau tutup Zoom-nya. Kita ketemu lagi pekan depan, jadi pastikan hadir pekan depan ya. Saya tunggu Anda di pekan depan. Sudah ditutup curcol. Wah. Ya itu dia makanya Ustaz. Tahu pongnya belum dikirim, Ustaz Rizal. Ustaz Rizal jadi Tunggu ke Jambi langsung tuh, ditunggu langsung. Ustaz Rizal jadi ke Jambi nggak? Oh, Jambi. Harus dong, Bang. Harus, Bang. Ikut. Ya, Bang. Saya belum di Jambi nih. Baik, Bapak Ibu izin ya, mohon maaf kita Oke. depan ya. Saya Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat. Siap. Bu Susi, Tiga, Pak dua, Budi satu. semuanya. Siap, Pak Faisal.